bikin modul karena saya rasa saya nggak bisa bikin Zoom private ke tim-tim aja untuk bikinin modul mereka. Saya saatnya bikin Zoom terbuka untuk kalian bisa bikin modul. Penting banget bikin modul, penting. Ada beberapa tim besar sampai hari ini gara-gara modul. Kenapa teman-teman? Karena ngejalanin jaringan 10 orang, 20 orang sama handle 1000 orang, 2000 orang bakal beda. Itu yang bikin kenapa ada tim yang masih eksis, itu yang bikin kenapa tim masih kuat sampai hari ini. Ada yang bilang, "Oh, lagi down." Enggak, ada yang lagi kencang-kencangnya. Nah, itu karena ada modulnya. Nah, hari ini saya akan pimpin kalian bikin modul satu per satu. Jadi modul itu saya bagi 4 part. Ini Zoom pertama saya. Nanti kita akan Zoom lanjutan untuk modul sampai kalian gimana. Di sini akan cara ngundang, prospek, closing, sharing, handling objection, step by step sampai saya kasih contohnya. Dan nggak ada pertanyaan. Oke? Kalian dengerin aja, lakuin aja. Karena ini tidak dipertanyakan lagi. Ini udah dijalankan dan berhasil. So, masih ada waktu 5 menit. Teman-teman bisa undang teman-teman. Karena hari ini nggak ada siaran ulang. Jadi kalian nonton, serap, mudah-mudahan bisa, karena ini part di mana kalian harus investasi waktu ya. Kalau Anda serius di bisnis ini, kenapa saya ini, kenapa saya itu, kenapa handle-nya gimana. Nah, kita akan bahas modul. Kalau udah modul, kami juga pernah meeting sama Kak Zoku, jadi modul ini segera nanti ada di apps juga. Jadi buat orang yang baru join, nanti dia tinggal ikutin modul ini juga, kita nanti bawa online. Selamat malam. Tim semut nih tumben ada di Zoom ini nih. Hebat, tim semut sekarang udah besar banget ya. Wah, ada dedongkotnya, Dr. Rifdi. Pantesan nih ada tim semut nih di sini. Kan kita bingung. Biasa nggak ada nih. Gitu ya teman-teman ya. Hari ini ngobrol-ngobrol dulu. Saya tadi matiin videonya karena kalian pasti udah sering nonton ya video itu ya. Jadi hari ini kita nggak bahas NDO. Ini adalah modul part 1. Ada 4 part saya bagi, 1 part 2 jam. Kayaknya 2 jam lebih deh. Kalau selesainya lebih kurang dari 2 jam, saya pasti ada buka open pertanyaan. Kalau nggak ada, kalau 2 jam nggak bisa. So, sebelum kita mulai teman-teman kalau bisa bawa kertas ya. Itu penting dicatat, soalnya pengalaman saya pernah training offline di Solo. Jadi waktu saya ngomong semuanya menulis dengan baik, begitu acara selesai, dia pulang tulisannya ditinggal di meja. Alhamdulillah tuh. Jadi saya mau kalian sekarang menulis ya kan, nanti kalau udah selesai kan nggak bisa ketinggalan kertasnya. Itu saya ingat banget tuh di Solo, di hotel saya training 2 jam, 1 jam lah. Udah selesai saya ngomong, dia nulis tuh, saya liatin. Kita step 1, nulis. Udah selesai dia pulang, kertasnya ditinggal di meja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau ini enggak ya, jangan ada yang ketinggalan kertasnya, oke? Kalau kalian kalau kalian mau pura-pura acting nulis atau tidak menulis, jangan nyalain videonya, nanti ketahuan gitu loh. Acting nulis nih, padahal nggak ada kertasnya. So kalian mudah-mudahan siapin kertas. Kita akan gimana sih manage tim, gimana cara tim bisa jalan secara online, secara offline. By the way, modul ini bukan training dari buku, bukan dari motivator. Training modul ini sudah direalisasikan dan sudah ada tim yang sukses lakuin ini. So, mudah-mudahan ini adalah, ada Pak Henry juga ya. Halo Pak, kita kemarin Zoom, saya hafal loh, saya member saya hafalin mukanya. Jadi yang kalau kalian nggak mau nulis, jangan nyalain video. Jadi saya nggak, nulis dong gitu. Jangan ya. Kalau mau acting nulis, kameranya agak ke atas, jangan terlalu bawah. Nanti kan kayak gini kan kelihatan. Jadi kalau acting nulis, acting aja. Palembang hujan deras, Pak Niko, siap. Saya Oktober udah mulai roadshow. Saya udah kayak cacing di rumah, saya udah nggak kuat. So saya akan roadshow, ketemu kalian lagi di daerah-daerah. Saya akan ke Aceh. Saya akan ke Medan, saya akan ke Bangka, saya akan ke Pontianak. Kalau Papua, lihat kondisi dulu. Saya udah siap roadshow. Halo Pak Niko, dari Batam. Saya kayaknya juga akan ke Batam deh. Bangka ikut, siap. Ada Bro Glenn,
nih. Saya nggak nulis Pak, saya pakai ketik. Boleh juga nih Lisa Tania. Itu adalah salah satu tips and trick buat kalian ngakalin. Jadi kalian pura-pura ngetik, padahal tidak ngetik ya. Bisa dicontoh dari Cilisa. Nasi gandul didatengin. Oh Semarang, Padang kapan? Padang ya. Saya dulu pernah ke Padang. Serang, Banten, Paniko, Pak Ikin. Medan saya sih pasti datang. Cibinong juga hujan deras Pak. Di luar boleh hujan Pak, konnichiwa kita jangan hujan. Saya nulis malam ini pegang pulpen sama kertas Pak, nggak pegang setrikaan lagi. Oh siap. Oke teman-teman, are you ready ya? Kita akan mulai on time, jam kalian sudah achieve apa belum? Nah, kalau belum, wah belum langsung geleng-geleng. Tapi inilah yang kita lakuin ya. Modul ini penting. Kenapa? At least saya udah share. Jadi waktu Anuareng tutup dan Anuareng mulai buka lagi, kalian udah siap lakuin apa? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi modul ini udah hadir untuk kalian persiapan. Ngejar Anuareng atau apa sih yang bikin selama ini jaringan saya down? Apa sih yang bikin selama ini jaringan saya kayaknya tidak berkembang deh? Nah ini jawabannya nih. Bahwa kita harus ada modul. Nah modul ini nggak ada slide teman-teman. Saya kalau bikin modul ada di kepala saya semua. Kenapa saya satu hari Zoom 6 kali? Saya satu hari Zoom 6 kali dari Senin sampai Minggu. Ini baru Pak Henry kemarin hari Minggu kita Zoom ya. Jadi saya invest 12 jam setiap hari hanya untuk Zoom aja. Nah sekarang saya mulai menyadari bahwa Zoom private itu saya tidak kerja pintar. Kenapa nggak saya bawa ke Zoom yang besar aja sekalian, Zoom nasional hari ini ya. Jadi teman-teman hari ini penting banget kalau kalian serius di AFC. Kalau nggak serius, nggak usah datang di Zoom ini. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Kalau nggak serius, nggak usah datang. Ngapain buang-buang waktu ya nggak? Habis-habisin slot aja. Nah itu yang saya mau bilang ke teman-teman. Kalau kalian serius di bisnis ini, kenapa pengen gedein jaringan, mungkin bisa jadi referensi buat modul Anda. Saya rasa ini udah saatnya kita do something, karena Zoom modul yang saya bawain ini sudah teruji secara klinis. Bisa suksesin tim, tapi belum dipatenin. Karena paten kan susah ya teman-teman ya. Kayak Subarashi Utsukushi, paten susah, lama. Tapi diuji klinisin sih udah. Mudah-mudahan ini bisa membantu. So, kalian harus hadir, kalau bisa bawa jenderal-jenderal nabi-nabi kalian buat datang, biar siapa tahu dari sini kita ada semangat baru. Ingat, AFC baru 3 tahun. Mungkin dari sebagian kalian udah merasa ini akan selesai lah, atau lagi down loh. Justru saya mau kasih ke teman-teman, kita ngerasa booming aja belum sama sekali sih. Kalian belum lihat nanti apa yang kita bikin jauh di luar sana lebih gila lagi. Gitu loh. Doraemon udah siapin tim jurnalis Pak, tenang. Wah siap, bagian catat. Enak ya. Dia yang nyatet tapi yang lain gak denger sama bohong. Oke. Saya akan nunggu 3 menit lagi buat teman-teman. Kenapa? Karena ini gak ada siaran ulang, jadi saya mau nunggu 5 menit. Kasihan nanti dia masuk di setengah-tengah jalan ya. Jadi saya mau kalian please on time. Saya orangnya on time banget dari dulu. Sebisa mungkin saya on time. Karena saya merasa Zoom yang paling baik adalah Zoom yang tepat waktu, kita gak nunggu-nungguan. Saya nggak nunggu rame juga. Bagi saya, rame nggak rame kurang penting ya. Saya pernah Zoom, isinya cuma 5 orang kok. Oke, so gimana teman-teman dari kota apa aja absen? Aceh ada nggak sih di sini dari Aceh? Saya akan ke Batam. Jadi pertama saya akan ke Medan, Pontianak, Medan, Aceh. Habis Aceh, Batam mungkin, Batam, Bangka. Maybe Makassar, karena saya ada leader-leader saya di Makassar yang hebat-hebat, saya akan datengin. Mungkin kalau dari Makassar, Bali, Lombok, mungkin baru Kupang, saya pengen ke Kupang, Ambon, Flores. Kalian siap-siap, kita udah saatnya gedor lagi ya nggak? Kita online, kita PPKM ini udah terlalu banyak di rumah dan terlalu banyak leha-leha. Jadi udah saatnya kita kerja beneran nih. Pak Lu kapan didatengin Pak? Wah si Bu Angel apa kabar? Wah saya mah kenal di Samarinda. Saya udah ke Samarinda kemarin baru aja. Palembang juga.
baru datang kemarin. Kalimantan Tengah saya belum. Palangkaraya ya. Ada Andri Valentinus, alhamdulillah karena dia ngejar Shogun dia baru datang ke Zoom. Sebelumnya nggak pernah datang. Agus Oka juga datang di Zoom ini. Udah kita hajatan, ada Agus Oka juga. Surabaya. Wah. Oke, kita udah siap. Kita udah 19.04. Siapin kertas, teman-teman. Tuh, lihat tuh, Ci Erna udah siapin kertas tuh. Ya nggak, Ci? Walaupun kertasnya nanti nggak ditulis ya, Ci. Dipakai aja. So, oke, saya akan mulai. Udah 19.05. Kita akan mulai. Teman-teman, selamat malam. Hari ini saya akan bawain modul. Bukan NDO, bukan cara memulai bisnis ini, tapi adalah modul. Gimana kalian leader mulai manage tim Anda. Kenapa teman-teman? Karena kelemahan di kita, kayak anak-anak muda ini, ada Coco Valentinus, ada apa, dia suka sistem kebut semalam. Jadi 1 bulan mau tutup anuareng, baru dia kerja gitu loh ya. Kalau 10 bulan mah santai aja lah, nunggu pairing aja lah gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah kalian mau kerja passive income, cuma masalah di MLM begini teman-teman. Kalian dulu, ingat nggak, waktu kalian pertama kali join di bisnis ini? Apakah kalian melihat pairing hari ini ada berapa? Tentu enggak. Karena kalian yang biasanya mengerjakan pairing itu, gitu ya. Kita yang isi kiri kanan, kita udah tahu pairing berapa, tanpa harus mirip-mirip atau ngintip. Tapi begitu kalian udah jadi leader, kalian udah tinggal, lihat hari ini pairing, oh turun, oh hari ini naik. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kalian pilih jadi leader, mau nikmatin passive income. Oh, endingnya bisnis ini memang mau ngejar passive income. Tapi masalahnya adalah, kalau kalian nggak bikin modul itu, kalian nggak bikin modul, how to ini, tapi kalian mau nikmatin passive income, disitulah akan tumbang di MLM. Saya udah lihat banyak leader-leader hebat tumbang. Saya udah lihat dulu kalau leader-leader, saya dulu di sana A, saya di situ dulu A, tapi kalau di sini ternyata biasa-biasa aja tuh. Gitu ya teman-teman. Nah disitulah saya merasa penting ada modul. Nah kalau kalian tidak ada modul, 3 bulan sampai 6 bulan pertama kalian jalanin bisnis ini dengan mudah. Produk bisa dijual ya, AFC-nya kalian masih ada momentum. Tapi kalau nggak ada modul, biasanya bulan ke-9 atau 1 tahun kalian udah merasakan efeknya waktu tim mulai rontok. Nah, itu loh. Disitulah modul itu wajib hadir. Saya juga lihat bikin modul ini udah lama. Kalau teman-teman Kazoku tahu bahwa saya udah lama bilang saya harus bikin modul gitu loh. Tapi untuk finalize-nya saya orangnya butuh diuji. Jadi waktu saya udah bikin, saya uji dulu ke tim-tim anak muda, tim-tim kayak Doraemon, sampai mereka kira-kira, mereka udah bisa lewatin ini dan cukup sukses. Nah, disitulah modul ini udah teruji secara klinis, baru saya berani bawain ke Zoom nasional. Kenapa? Karena saya nggak mau bawa materi yang sifatnya coba-coba. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau saya bawa materi yang sifatnya coba-coba akan bahaya nih. Gitu loh, ini kira-kira akan membahayakan jaringan, membawa training yang sifatnya coba-coba. Itulah kalian juga besok kalau jadi leader, kalau mau bawain suatu training, jangan bekas masa lalu lah, bekas ilmu masa lalu. Kenapa? Belum tentu bisa dipakai lagi. Kalau dipakai benar, kalau dipakainya kacau, bagi saya modul itu paling penting kita kumpulin, baru kita tes dulu ke 1-2 tim. Going well, berani, tim lebih gede. Going well, saya udah berani bawa ke Zoom nasional, artinya saya udah uji klinis. Belum dipatenin nih. Ini ada dedongkotnya yang harus dipatenin kan, Dokter Yudi, dedongkotnya harus ada cap paten dulu deh. Beberapa Bushido baru nih udah paten. So kita akan mulai, nggak ada slide modul ini, karena semua ada diisi kepala saya, karena saya ngomong tiap hari, selama 12 jam, semuanya saya hafal. So teman-teman, hari ini kita akan mulai dari step pertama, karena kita masa PPKM, masa pandemi bagaimanapun, maka sekarang pilihannya adalah online yang lebih kuat daripada offline. Saya nggak tahu teman-teman daerah, tapi ini bisa di-adjust online atau offline. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi sekarang contoh, kalian bisa sambil chat ya ke saya. Hari ini kalian semua merekrut saya. Oke? Contoh nih ada Ciin Eliawati merekrut saya hari ini. Saya udah jadi member AFC. Saya orang introvert, saya nggak bisa ngomong, saya nggak ada pengalaman MLM. Lalu saya nanya, Ciin, hari ini, saya kan udah join member ya, apa yang saya harus lakukan? Nah loh, ada nggak kalian yang bisa bimbing dari A, B, C, D, E? Ngerti nggak teman-teman?
Apa yuk? Contoh deh, di sini ada Bu Miracle Yanti. Hari ini saya join di bawah dia. Lalu saya nanya simpel aja, Bu Yanti, saya harus ngapain sekarang? Ada nggak step 1, 2, 3, 4, 5? Nah, modul itu sifatnya kayak gitu. Contoh kayak kalian, ya udah undang aja Zoom. Kayak contoh kok Agus Oka ada di sini, saya udah masuk. Kok saya harus ngapain? Undang aja prospeknya ke Zoom. Ada nggak yang ajarin cara ngundang yang baik? Nah, itu loh. Step pertama adalah mengundang. Bagaimana cara mengundang yang baik? Ayo, siapa yang bisa? Jadi masalahnya apa? Kita ada Zoom rame. Tim Semut bikin Zoom, tim Bushido bikin Zoom, kalian bikin Zoom. Pertanyaannya adalah, ada nggak yang datang ke Zoom itu? Kalian tinggal gampang, bikin banner, kasih forward, bilang ke tim, undang ya prospek ke Zoom, betul nggak? Tapi pertanyaannya, ada nggak yang ngajarin cara ngundang orang ke Zoom? Nggak semua bisa. Nah, di sini yang saya akan bahas. Cuma kalian lihat ya, tingkat kegagalan kita tinggi. Gimana? Karena boro-boro mau bikin closing atau prospek, saya ngundang orang datang ke Zoom-nya aja udah gagal. Ngerti ya? Kayak kalian sekarang Zoom collab. Saya nggak pernah salahin Zoom collab-collab itu. Jujur aja. Tapi bagi saya, Zoom yang paling baik adalah Zoom yang bisa bikin orang closing. Bukan jumlahnya banyak-banyakan. Oh, saya collab sama ini, penontonnya 800. Saya lihat dong di IG ya nggak? Wah, 800 nih. Saya sih dalam hati agak ketawa, agak sedih juga. Saya pengen nanya dalam hati, ada yang closing nggak? Kalau nggak ada, bukan Zoom yang baik. Kalau ada yang closing, walaupun 4 orang, adalah Zoom yang baik. Anda setuju nggak sama saya? Setuju nggak? Bahwa endingnya, tulang punggung kita adalah ada yang closing atau enggak. Zoom yang baik adalah Zoom yang bisa closing. Zoom yang tidak baik adalah Zoom yang tidak bisa closing. Anda sepakat sama saya? Nah, itu poin pertamanya. So, bagi saya, sekarang kita akan bikin modul pertama adalah mengundang. Karena inilah sekarang tulang punggung kita. Ada Dr. Yudi di Zoom, contoh. Saya downline dia. Ayo, undang prospek. Kata apain saya gitu. Ayo, undang nih, ada Dr. Yudi, seorang Bushido. Undang orang ke Zoom, prospek. Gimana cara ngundangnya? Ya enggak? Lu kira gampang? Apa gue forward aja nih banner? Ya, apa ada kata-kata, ada forward, undang prospek kayak hari ini saya Zoom. Saya bikin banner, saya bikin undangan. Apakah itu aja yang di forward? Nah, itu masalahnya. Kita tidak tahu bahwa ternyata downline kita ngundang aja nggak tahu. Sekarang kita mau bikin rules pertama dalam mengundang. Rules pertama dalam mengundang. Kita singkat, padat, dan tidak jelas. Nah, itu rules pertama dalam mengundang. Tidak jelas. Kenapa? Karena dia harus datang ke Zoom-nya biar jelas. Kesalahan kita dalam mengundang terlalu jelas. Ini perusahaan Jepang, ini Subarashi, ini Utsukushi, ya kan? Ini farmasi Jepang, nggak boleh. Karena sifatnya tidak jelas, tidak boleh ada embel-embel apapun. Tidak ada kata farmasi, tidak ada kata Jepang, tidak ada Subarashi, tidak ada Utsukushi, tidak ada Konnichiwa. Nggak ada apapun kejelasan. Karena tujuan mengundang bikin orang ke Zoom. Sepertinya perlu dihipnotis. Waduh, Pak Ikin. Ini ngundang, Pak, bukan ngerampok. Oke, jadi dalam mengundang, singkat, padat, dan tidak jelas. Jadi rule pertama, tidak ada kejelasan apapun. Tidak ada embel AFC, Tim Semut, tidak ada logo-logo Subarashi, Utsukushi, Konnichiwa, farmasi Jepang. Sampai sini paham? Rule pertama. Paham nggak? Betul. Tujuan mengundang semakin bikin penasaran, semakin kepo. Saya akan contohin. Don't worry, saya akan kasih contoh. Ngerti ya teman-teman? Nah, ini berlaku undangan, baik offline, baik online. Karena aturannya sama. Semakin gak jelas, oke? Saya Niko, saya umur 32 tahun. Di masa PPKM ini, saya lagi do something big will happen. Saya bersama orang-orang hebat di sini, yang benar-benar income ratusan juta, please join di Zoom ini hanya 20 menit, kalian tidak akan pernah rugi. Kita lagi-lagi mau gedein di Surabaya dan kita hanya open 2 slot only. Contoh. Anda lihat nggak? Nggak ada informasi apapun. Nggak ada apapun, semakin kreatif, semakin bersemangat. Bahkan kalau saya, maaf, saya lebih suka Anda bikin video undangan, bikin undangan dalam bentuk video. Saya lebih happy. Ngerti ya teman-teman? Nggak banner, kenapa? Karena harus singkat, padat, dan bersemangat gitu loh teman-teman.
Nggak ada info apapun. Anda bisa bayangin nggak, saya ibu rumah tangga, halo saya Yanti, saya ibu rumah tangga. Kalau nggak terlalu resmi, terserah saya Yanti. Saya 63 tahun di masa PPKM ini, saya bisa hasilin 100 juta. Buat teman-teman yang pengen, please join di link ini 20 menit aja. Lihat nggak? Nggak ada informasi apapun. Tiba-tiba orang nanya, Yan, itu apaan emang? Itu apaan emang? Udah lo datang aja. Ngerti ya teman-teman? Undangan harus singkat, padat, dan tidak jelas. Itu syarat nomor 1. Semakin penasaran, semakin hebat. Something big will happen. Gue lagi di Surabaya hari ini. Nama gue Niko, gue lagi di Surabaya. Dan please join Zoom ini. Karena gue akan jadiin lo, nggak tahu kayak gitu-gitu lo ngerti. Teman-teman ya, inget ya, undangan, kalian tahu nggak kenapa? Undangan paling penting. Karena kalau kalian bisa selesaiin undangan dengan baik, maka 50% kerjaan kalian beres. Sama kayak Dr. Yudi. Kalau saya kawinan nih, saya undang Dr. Yudi dengan baik, dengan spesial, maka angpaunya beda. Benar nggak sih? Benar dok? Kalau ada orang mengundang Anda ke kawinan dengan baik aja, itu mempengaruhi angpaunya loh. Beda saya ngundang asal-asalan aja. Kasih banner, kasih tulisan yang di forward, dok datang ya, Sabtu saya kawin. Ampaunya beda, baju kalian datang beda, persiapan kalian beda. Itulah kenapa undangan adalah yang paling penting di bisnis ini. Ngerti ya teman-teman ya, undangan adalah segala-galanya di sini. Sama kayak saya undang anak saya ulang tahun. Kalau saya undang kalian bener-bener, aduh Ci, please, lu yang paling gue tunggu, lu teman baik gue hari ini, Denio anak gue, anak lu juga, bener-bener lagi ulang tahun, lu penting banget datang. Itu kadonya aja bisa beda teman-teman. Ngerti ya? Ngerti ya? Kadonya beda loh. Langsung kado anak saya yang awalnya mau dibeli-beliin 100-200 ribu bisa jadi 1 juta loh. Sama kalau kalian bikin undangan yang bener-bener hebat, maka itu akan mempengaruhi dari hasil closingnya. Jadi kulkas besar kadonya, setuju. So, aturan nomor 2. Waktu kalian bikin janjian undangan Zoom atau undangan offline, tidak ada pertanyaan bisa jam berapa. Ngerti ya? Tidak ada. Jawabannya harus yes atau yes. Contoh, dok, Zoom 20 menit akan mengubah hidup lo dok, karena gue jujur, gue udah berubah dok. Please lo ikut. Ini undangan Zoom hanya untuk lo. Bener-bener dibikin khusus untuk lo dok. Gue udah atur partner-partner gue orang penting, dan ini khusus untuk Dr. Yudi. Itu undangan juga. Dr. Yudi, lalu Dr. Yudi, oke. Saya biasanya kita akan bilang gini, oke, bisa jam berapa? Itu nggak boleh. Ngerti ya teman-teman? Atau besok bisa nggak? Nggak bisa. Nanti besok bisa nggak? Jawabannya adalah enggak. Maka kita akan bilang, dokter prefer pagi atau sore? Ngerti ya? Yes atau yes? Sore nih, oke, sore. Jam 3 atau jam 5 ya dok? Ngerti ya teman-teman ya? Cara mengundang kayak gitu. Jangan kalau kita, oke dok, jam 5 bisa nggak? Maka dokter Yudi akan bilang, tidak. Aduh, jam segitu. Kalau jam 7 dok, aduh jam 7 gue ini lagi. Kalau jam 9 dok, ngerti ya? Ngerti ya? Itu nggak kayak begitu. Langsung kalian pagi atau malam? Atau pagi atau sore? Sore, oke, jam 3 atau jam 5 dok? Oh ya benar, bobo siang. Adalah jam 3, aduh saya bobo siang. Jam 5, aduh saya makan. Jam 7, aduh saya training. Nggak bisa, ngerti ya teman-teman? Jadi nggak boleh ada pertanyaan bisa atau enggak. Oke, jadi dalam bisnis ini kita cuma bahas. Dia bilang gini, sedangkan jelas belum tentu orang mau, apalagi nggak jelas. Ninja Team Silvana nanya gitu. Dia bilang gini, Pak, sedangkan jelas belum tentu orang mau, apalagi nggak jelas. Justru karena kalian jelas, makanya orang nggak mau. Ngerti ya? Hai dok, saya lagi jalanin bisnis AFC, perusahaan farmasi dari Jepang, saya undang dokter ke Zoom. Coba deh, itu kan jelas ya? Coba ngundang 20. Nggak ada yang datang, saya yakin. Saya mau bilang ya ke Silvana ya. Silvana, apa yang kamu lagi pikirin, saya dulu pernah lakukan itu 8 tahun yang lalu. Ngerti? Justru karena jelas itulah orang nggak datang, men. Itulah masalahnya. Justru makanya kita bikin nggak jelas, biar dia mau datang. Coba deh kalian bikin. Telepon ya, halo Dr. Yudi, saya kan lagi jalanin bisnis nih, farmasi dari Jepang, tertua dan terbesar. Subarashi Utsukushi produknya lagi booming loh dok.
Kita Zoom yuk dok, bisa atau enggak? Alhamdulillah, coba dah saya pengen itu. Justru kalian hari ini mengundang karena sangat jelas lah yang bikin orang gak datang. Itulah. Gitu, gini teman-teman, yang saya mau bilang ya. Saya bukan mau bikin gini. Ingat, tujuan mengundang adalah bikin orang datang. Bukan tujuannya bikin presentasi. Kesalahan kita selama ini mengundang adalah kita mempresentasikan. Ngerti ya teman-teman? Itulah. Anda boleh tolak saya waktu saya nawarin bisnis ini. Tapi yang saya bisa bantu apa? At least yang saya bisa ubah adalah cara saya menjelaskan, cara saya sharing, cara saya ngundang udah benar dulu. Kalau kalian nolak, ya udah. Karena closing itu urusan Tuhan. Tapi yang kita bisa ubah apa? Jangan kalian tolak saya, karena memang cara ngundang saya buruk. Cara sharing saya buruk, cara prospek saya buruk, ditolak gak? Cengli lah itu. Tapi kalau cara saya udah benar, lalu kalian nolak, that's okay buat saya. Yang kita bisa ubah tuh yang kayak ginian. Oke? So kalian harus tahu prospek mengundang. Ada 2 rules utama tadi. Satu, nggak boleh ada embel AFC, perusahaan Jepang, nggak boleh. Tadi saya udah contohin. Halo teman-teman, gua sama Dr. Yudi lagi di Bali. Kita udah berpartner 1 tahun dan kita lagi serius do something yang big bener. Dan kita benar-benar lagi undang. Saya bikin video ngundang buat Cileni ya. Ini kita benar-benar buat Cileni, please. Ini ada 1 slot benar-benar terakhir. Saya mau Cileni, please enjoy, please datang 20 menit aja. Lihat nggak? 20 menit tuh nggak akan kelihatan rugi gitu loh. Nggak akan orang, 20 menit ya udah deh. Jangan orang udah Zoom, nanti saya bahas. Kalau dia udah ngundang, datangnya gimana. So ini dalam mengundang dulu. Ini ngundang aja udah 20 menit, men. Kacau nggak? Belum selesai nih, belum sharing, belum closing. So saya mau kasih tahu ke teman-teman, mengundang dulu itu rules-nya. Dan saya prefer kalian bikin video dan benar-benar sebut mereknya. Maksud sebut merek apa? Saya pengen ngundang Leni, maka saya akan bikin video mengundang khusus untuk Leni. Oke? Gimana kalau yang diundang baru bentar orangnya out? Itu lain lagi, Koni. Apa yang mau dibahas lagi? Gimana kalau orangnya yang diundang baru datang dia out? Gimana dia baru datang dia kencing? Gimana nanti dia baru datang dia pingsan, sakit COVID? Ya itu nggak tahu, nanti aja. Ini baru teknis ngundangnya dulu yang kita bahas kan. Ya nggak sih? Gimana kalau dia datang udah tuh dia lapar, mau saya ngapain lagi gitu loh. Itu ya udah, lapar ya lapar. Maksudnya ngerti ya? Itu rules dalam mengundang dulu. Nomor 1, nggak ada info apapun. Kesalahan itu kalian harus sadar, kita terlalu banyak informasi dalam mengundang. Itu yang bikin orang nggak datang lagi. Orang nggak penasaran. Ngerti nggak sih? Kita tuh goalnya bikin orang penasaran, makanya dia mau datang. Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti ya? Dalam mengundang, kita harus bikin penasaran, makanya dia mau datang. Kalau nggak bikin dia penasaran, ngapain dia datang? Rule nomor 1. Kedua, dalam bikin janjian dalam mengundang, tidak ada kata-kata yang bisa jawaban yes or no. Jawabannya harus yes or yes. Pagi atau malam, siang atau sore, jam 3 atau jam 5, jam 5 atau jam 7, atau jam 7 atau jam 9. Yes or yes aja, nggak ada debat. Kalau dia nanya, emang apaan sih yang lu pengen bahas? Makanya lu datang aja. Ini nggak bisa gue jelasin sekarang. Oke? Rule dalam mengundang. Lalu. Saya teliti. Lalu orangnya datang di Zoom. Oke? Kalau dia datang di Zoom, teman-teman harus ingat, kita ada janji 20 menit. Maka kita harus penuhin janji 20 menit itu. Maka saya tidak sarankan kalian bikin LOP umum untuk undang orang datang. Ngerti teman-teman ya? Kalau saya undang Cileni, datang ke Zoom saya, maka di Zoom saya cuma ada saya dan Cileni. Ngerti? Tidak ada LOP. Biasa kalian ngundang LOP umum Doraemon, tim semut, ngundang orang datang, rame. Kira-kira Cileni mau nanya nggak? Rame? Enggak. Terus kira-kira itu eksklusif nggak? Eksklusif nggak buat dia? Enggak. Lalu Cileni, dia udah datang, waduh ada 100 orang. Nyalain video jadi enggak. Ngerti ya teman-teman? Dia mau aktif nanya juga enggak. Nah itu kesalahan kita. Kalau Anda harus tahu bahwa kita orang MLM. Kita semua personal touch. Nggak bisa kalian personal touch di grup umum. Nggak ada tuh LOP massal, closing massal.
Nggak ada. Nggak ada itu. Coba bikin LOP umum lalu closing massal. Nggak ada. Semua harus private. Oke? Saya undang Cileni, saya yang ada di Zoom itu. Kalau saya masih belum ngerti apa-apa, saya undang upline saya. Jadi cuma bertiga aja. Itu modulnya. Itulah Zoom closing kayak gitu. Maka waktu Cileni datang, masuk ke Zoom saya, ada saya sama Cileni. Enak kan Cileni? Ya, apaan deh Nick? Udah langsung to the point aja. Loh, enak kan? Kalau di grup umum dia nggak akan ngomong gitu. Jadi kalian yang harus bikin ini private, eksklusif untuk Leni aja, sesuai undangan. Hai Cileni, gua sama Dr. Yudi lagi bikin something big will happen di Jember. Cici lagi di Jember, please join di Zoom ini. 20 menit aja, nggak akan rugi. 20 menit, 100 juta per bulan. Enggak, maksudnya lihat ya kata-katanya. So, bener-bener, apaan sih tuh? Beneran nih apaan sih? Udah datang aja, Ci, 20 menit, men. Waktu Cileni datang, bener-bener Zoom-nya saya, Dr. Yudi, dan Cileni. Seneng dong Cileni, ngerti gak? Jangan tuh dia Zoom, buset 100 orang. Ya Allah, ngerti gak? Nggak bisa. Zoom harus private. Itulah Zoom closing. Itu bagian dari modul. Ngundang, datang, Zoom private. Kalau saya belum bisa ngomong, saya ajak upline. Oke? Nah, ajak upline-nya juga harus ada background-nya. Contoh, saya lihat Cileni umur 50-an. Maka upline saya umur 30 tahun. Maka sebaiknya saya ajak upline umur 50-an juga. Satu frekuensi. Itu tips buat kalian milih upline buat diundang. Harus sesuaiin sama prospeknya. Oke? Kalau dia cewek, saya undang cowok. Leader cowok. Kalau leader saya cowok, saya undang leader cewek. Kalau dia umur 50, saya undangnya umur 50. Karena saya 30. Kalau downline saya umur 19, saya cari yang 20 juga. Yang bisa sefrekuensi sama dia. Itu rule-nya. Kalau butuh upline. Kalau nggak butuh, saya selesaiin. Sampai sini oke nggak? Jelas nggak di sini? Jadi Zoom-nya private, dan Zoom-nya private, lalu ada aturan mainnya kalau ngundang upline. Oke? Nah oke, lanjut. Zoom private apa yang dibahas? Nah itu yang penting. Karena saya yang ngundang, saya yang ngomong. Jangan kalian, gue kan baru, saya ngundang upline. Lalu udah, ya upline Dr. Yudi silakan ngomong sama Cileni. Kesel loh nggak Dr. Yudinya. Aduh ini siapa? Dikenalin juga kagak. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi saya. Nah disitulah ada modul namanya cara membuka omongan. Nah oke. Jadi waktu saya masuk ke Cileni ada cara membuka omongan. Ini di chat seru-seru sendiri. Saya lagi seru, dia seru juga. Oke, lanjut ya. Nah, kalian ada nggak modul cara membuka omongan? Karena gini teman-teman, kalian, contoh kayak saya rekrut Melanie Wijojo di sini contoh. Dia sih supel, bisa buka omongan ke temennya enak. Lalu si Melania ini rekrut Cileni. Cileni nggak supel, orang masuk Zoom, udah diam. Ayo, ngomong apa? Nah, di modul kita harus ada yang gituan. Ngerti nggak? Cara membuka omongan, cara membuka omongan. Kira-kira kalian tahu nggak cara membuka omongan apa? Saat saya masuk di Zoom, gimana? Saya kan ngundang Cileni. Gimana cara membuka omongan? Di situ yang kita harus kasih. Ingat, waktu kita 20 menit Zoom, maka 5 menit dibagi. 5 menit pertama membuka omongan. Kesibukannya Cileni, ya kan? Cileni sekarang lagi apa? Keluarga gimana? Itu sambil kita membaca prospek. Cik, lu beneran di Jember. Something kita pertama, cara membuka omongan adalah kita memberikan pertanyaan tentang apa yang dia lagi kerjakan, apa kesibukan dia hari ini, keluarganya semua sehat atau enggak. Cara meyakinkan produk AFC, nggak ada. Alhamdulillah, ternyata kalian tidak diajarkan prospek tentang produk AFC, nggak ada. Itulah yang paling salah. Makanya saya ada modulnya sekarang. Udah, jadi jangan mimpi. Cara menjelaskan subarasi. Nggak ada. Nggak ada di modul ini, nggak ada. Nggak akan ada. Oke. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi 5
menit pertama adalah kita menanya ke prospek, menggali informasi ke prospek. Apa yang sedang dia lakukan, keluarganya sehat atau enggak, apa yang sedang dia kerjakan, ngerti gak? Ingat, kalau kita mengundang dengan gaya kayak tadi saya, something big will happen, gua sama Dr. Yudi, contoh Leni ini kenal Dr. Yudi juga, Ci, gua sama Dr. Yudi lagi berpartner, lagi bikin something yang gila, ratusan miliar. Waduh, ya enggak sih? Bener-bener gila, kita lagi jalanin 1 bulan 100-200 juta, men. Please lo datang, lo harus dengar. Gila, gak ada info apa-apa. Contoh gitu loh. Lalu Cila ini datang, dia kan siap-siap dong. Saya membuka omongan dulu. 5 menit pertama, oke? Nanti, apa yang di-sharing 5 menit kedua, ini yang paling penting. Ini yang paling penting yang kalian harus tulis. Nomor 1, kita harus jelasin diri kita dulu. Nah, waktu kita jelasin diri kita, ini udah masuk bagian dari prospek dan closing. Nomor 1, jelasin diri kita. Nomor 1 adalah, mulailah dari background-nya. Background kita. Saya Niko, 32 tahun. Cila ini udah kenal Niko. Jadi nggak ada lagi, saya Niko, 32 tahun. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak ada. Background dulu. Kita dulu apa? Lagi apa? Kita dulu lagi ngapain? Saya seorang dokter, 25 tahun. Bisa aja. Kan bisa aja saya kenal Cile ini tapi kenal aja. Nggak tahu apa. So kalian adjust ya, tapi background dulu. Background kalian. Lalu kenapa join bisnis ini? Ingat, join bisnis ini bukan AFC yang kita sebutin. Kenapa saya bergabung di bisnis ini? Contoh saya Niko, ibu rumah tangga. Saya udah 23 tahun jadi ibu rumah tangga. Jujur aja kondisi pandemi ini berat banget buat keluarga kita. So saya sebagai ibu rumah tangga lihat suami saya kena efek dari pandemi, saya harus melakukan sesuatu. Saya harus ambil keputusan sesuatu. Karena kebetulan masa PPKM ini diperpanjang, tapi uang sekolah nggak harga PPKM. Betul ya? Harga meningkat, so saya harus do something loh Leni. Saya lagi jalanin sebuah bisnis ini. Kenapa? Karena saya nggak bisa lihat anak saya, suami saya susah, sedangkan saya diem-diem aja. Nah itu loh, ngerti ya? Alasan saya menjalankan bisnis ini. Itu loh, saya kasih contoh. Alasan saya menjalankan bisnis ini, bukan AFC. Saya belum sebut AFC. Betul sekali semua naik. Iya Pak, kan kita satu negara. Enggak, udah kalian fokus sama contohnya aja dulu. Jangan naik, ya betul uang sekolah naik. Iya, tahu. Ini maksud saya kalian fokus sama contohnya dulu. Jadi jelasin background Anda dulu. Saya ibu rumah tangga. Ceritain ibu rumah tangga. Tapi nggak akan jadi spesial kalau nggak kasih kalian alasan menjalankan bisnis ini. Maka saya Niko, saya bukan Niko deh, saya Niki, saya menjalankan saya usia 32 tahun, saya jalanin bisnis ini karena saya dulu ibu rumah tangga. Selama 6 tahun. Tapi masa pandemi ini saya lihat laki gue susah. Lo tahu kan laki gue, si Niko, Niko sangat susah, gaji dipotong, di pandemi lagi berat deh buat kita semua. Gue ibu rumah tangga, gue nggak bisa diem aja. Gue harus do something buat anak-anak sama suami gue. So gue jalanin sebuah bisnis ini. Lihat ya, itu reasonnya jalanin bisnis ini. Background, reason jalanin bisnis ini. Lalu siapa yang diperjuangin? Itu satu story tuh. Siapa? Anak, istri, ayah atau ibu. You tell. Lu kasih tahu di situ. Ngerti? Maksimal dalam Zoom private undang berapa orang selain upline? Kan saya udah bilang tadi, Anda sama dia aja. Kalau Anda belum bisa ngomong, undang upline. Oke? Namanya private kok. Kalau ada 10 orang yang nggak private dong. Nah, jadi teman-teman lihat background, alasan jalanin bisnis, siapa yang diperjuangin. Oke? Siapa yang diperjuangin? Anak, tadi, saya jelasin tadi, anak, istri, suami, ayah, ibu, nggak tahu. Habis itu, apa impiannya? Habis diperjuangin, impian. Apa impian kamu? Nanti saya bikin kalimat juga. Habis impian, jadi kalian habis impian, AFC harus sebut. Nah, di AFC ada 3 step. 1, kalau kalian ngerasain testimoni produk. Oke? Kalau kalian ngerasain testimoni produk, itu cuma boleh kalian atau ayah, ibu, atau anak kalian. Yang lain nggak boleh. Ngerti? Kalau temen, nggak boleh.
Saudara nggak boleh. Ceritain testimoni produk hanya boleh kalian, ayah, ibu, istri, suami, atau anak. Nggak boleh yang lain. Kalau nggak ada testimoni produk, kalian skip jadi ke konnichiwa-nya. Ya saya 2 hari, jujur aja ya, saya awalnya nggak serius. Tapi saya jalanin 2 hari, saya dapat konnichiwa 10,4 juta. So saya rasa ini harus diseriusin. Ngelihat ya. Jadi kalau kita nggak ada testimoni dari produk, kalian skip ke bonus. Kalau nggak ada bonus, yang ketiga, ceritain upline atau ceritain downline. Jadi jujur, gue masuk di sini karena Dr. Yudi upline gue yang gue sponsor langsung. Gue tahu betul setahun yang lalu dia siapa. Lalu dia jalani ini jadi apa, gue tahu betul itu. Dan gue tahu betul dia siapa. Kalau dia bisa, gue juga bisa. Makanya gue jalanin bisnis ini karena gue tahu Dr. Yudi berubah nasibnya di sini dan gue next one-nya gue. Lihat ya. Jadi kalau kalian ada produk, ceritain di produk. Kalau nggak ada ke bonus. Nggak ada bonus upline. Atau downline. Saya jalanin bisnis ini, jujur saya rekrut si Parsio, Lampung. Downline saya. Saya cuma rekrut aja, saya nggak jalanin. Tapi saya lihat dia. Dia dari diabetes, kaki bolong. Sekarang jalan tegak, kakinya udah rata. Buset, gue bilang. Kalau gue bisa Parsio bisa gitu, jadi yang lain bisa. So gue jujur jalanin bisnis ini waktu gue terketuk hati gue ngelihat si Parsio downline gue berubah gitu. Gue bilang gue harus serius. Ngerti ya? Ada story-nya gitu. Itu kalian udah mentok tuh. Lihat nggak? Jadi besok kalian bikin modul ini. Tanyain semua downline, suruh bikin story ini. Story ini 5 menit, kalian harus lancar ceritain. Background, alasan join bisnis, alasan yang diperjuangin, impian, kenapa di AFC, testimoni, produk atau upline atau downline, dia harus berani ngomong 5 menit kalimat ini. Kalau dia belum ngomong, nggak usah prospek dulu. Ngerti ya teman-teman ya? Kenapa? Kalau lu nggak bisa jual diri lo sendiri, lu mimpi bisa jual yang lain. Jual bisnis AFC, jual Subarasi, Utsukushi, bullshit. Nggak mungkin bisa. Jadi besok kalian latih downline kalian menceritakan diri Anda sendiri 5 menit. Karena bisnis ini, yang kalian jual diri kalian. Nggak ada orang join AFC karena Subarasi Utsukushi, nggak ada. Karena siapa yang bawa Subarasi Utsukushi baru orang join. Ngerti teman-teman ya? Kata siapa? Ada orang nggak dikenal. Ketok-ketok rumah Anda. Saya, misi, saya nih. Badan gede. Kayak tukang copet, baju hitam-hitam gini. Ketok-ketok rumah Anda. Misi, Ci. Saya ada bawa produk Jepang nih, paten. Bangkitin, saya bukan 3 paten, ada 300 paten. Bangkitin orang mati, hidup lagi. Alis tipis jadi alis tebal. Hidung pesek jadi hidung mancung. Harganya berapa? 1.750. Oke, makasih. Lagi nggak ada duit. Itu loh, ngerti ya? Anda hari ini bergabung di bisnis AFC bukan karena produknya, tapi karena siapa yang bawa produk ini. Kalau saya teman Anda tukang utang, kalau tukang utang suka bawa kabur duit, saya bawa produk Anda made in surga, bukan made in Jepang lagi yang kalian bangga-banggain. Made in surga, tiap saya sholat datang tuh produk datang, made in surga. Nggak ada yang beli juga karena saya tukang utang. Paham ngerti teman-teman? Karena saya tukang tipu. Jadi kalian hari ini bergabung di bisnis ini karena siapa yang bawa. Maka bisnis ini yang dimulai menceritakan diri sendiri dulu. Menjual diri sendiri dulu. Tadi template yang background semua itu kalian leader harus pastiin downline kalian bisa itu. Kalau dia nggak bisa ceritain dirinya sendiri, nggak akan bisa jual produk ini. Titik, nggak ada koma. Ngerti ya? Jadi besok kalau ada downline masuk, latihan, jelasin diri sendiri. Besok, kapan selesai? Besok atau lusa? Lusa, oke, telepon, coba jelasin diri lo. Kalau dia nggak bisa jelasin itu, revisi lagi. Kalau dia udah bisa, oke, kita udah siap untuk prospek. Ngerti teman-teman? Ngerti ya? Jadi jangan suruh downline hari ini join. Ya udah, prospek ngundang. Gila loh, prospek apa? Apa yang mau diomongin? Ya, ngerti ya? 80 slide tuh. Bisnis AFC, perusahaan farmasi Jepang yang sudah berumur 52 tahun. Ini Ernest Prayuda, ini Michael Tampi, ini manfaat Subarasi, manfaat Utsukushi, manfaat Sensei Suru. Ya, itu bukan join, Pak. Muntah darah, dia pulang juga. Apa tadi yang paten Subarasi? Apa ya paten Utsukushi? Mana ada yang ingat? Coba, kita orang Indonesia. Kalian nyebut Utsukushi, udah bener aja, udah bagus sekali. Coba, Utsukushi. Nggak keserimpet lidahnya, coba. Nggak ada yang tahu lah. Coba, ada yang tahu nggak patennya Sensei Suru apa?
Nah loh, paten Utsukushi aja bingung apa. Jadi nggak bisa, ngerti teman-teman ya? Tidak, slide LOP hari Rabu jam 7 malam. Kalian lihat yang banyak datang prospek atau member. Member di situ buat orang belajar. Slide itu nggak dipakai buat closing. Kepanjangan men, gila buat closing. AFC adalah Ernest Prayuda Bushido. Dia pulang, apa tuh Bushido, apa tuh Toreda. Kayaknya dia udah gila deh. Pasti gitu deh. Gue lihat tuh IG-nya post-post Toreda, ada bawa-bawa ceret. Emang gila sih, dia udah gila. Orang AFC join udah gila. Itu loh maksudnya loh. Kita itu membayangkan, kalian jujur deh sama saya, siapa yang bisa paham marketing plan 1 hari? Nah yuk, kalian nggak pernah MLM, lalu saya jelasin marketing plan 1 hari, bisa paham nggak? Nggak ada. Maka slide LOP bukan slide untuk closing, ngerti ya? Kalau ada yang bisa paham, sejedotin pala saya ke tembok 1 hari marketing plan, nggak mungkin. Aduh, kecuali Anda main bawa-bawa MLM, maksudnya di MLM. Kalau kata saya orang awam, jelasin pairing, dua paket kiri, satu paket kanan, kita udah pusing, matematika aja kita bolos, apalagi jelasin marketing plan, jadi nggak bisa. Jadi besok, kalian tes ke downline kalian, bisa nggak dia menjelaskan diri dia? Saya Nicole, saya umur 32 tahun. Ini bagian background ya, saya anti MLM, saya skeptis banget sama MLM. Beneran. Tapi hari ini saya bergabung sama sebuah bisnis, di mana waktu saya lihat, hanya bisnis ini yang bisa ubah nasib saya. Ibu saya single parent, divorce, so saya harus bahagiain dia. Saya pengen punya cita-cita, pengen punya rumah lagi. Kami 4 tahun yang lalu diusir dari rumah. Kami nebeng. Saya gabung sama bisnis ini karena saya pengen punya rumah lagi itu. Saya pengen banggain ibu saya pengen kasih lihat bahwa hidup belum selesai. Ada anaknya yang akan banggain itu. Saya gabung sebuah bisnis ini, jujur, saya katakan nggak ada testimoni produk. Saya jalanin 2 hari baru dapat 400.000. Nggak besar memang, tapi dengan modal 1.650, lalu saya 2 hari saya dapat 400.000, saya bilang saya pasti bisa sukses di bisnis ini. Lihat nggak cara saya jelasinnya? Kalau kalian lancar jelasin diri kalian percaya diri, ngerti nggak? Waktu kalian sharing ke orang, apa sih yang kalian sharing ke orang? Bukan cara menjelaskan subarasi. Bagaimana kalian menjelaskan diri kalian, impian kalian, visi kalian. Jadi orang dengar ya, oh kalau saya mau berpartner sama bisnis, orang dialah yang saya pilih. Itu yang terjadi. Ngerti ya teman-teman ya? Saya berani jamin orang yang nolak kalian, kalau saya prospek, pasti jadi. Ya karena di training saya percaya diri aja ya, kalau asli mah belum tentu. Tapi lihat nggak kepercayaan diri saya? Ini yang buat closing. Lihat nggak cara saya menjelaskan diri saya? Saya seorang ibu rumah tangga. Jujur aja, suami saya hidupnya cukup baik, karyawan posisinya enak. Tapi pandemi ini ngubah semuanya. Uang sekolah harus tetap dibayar, gajinya dipotong 75%. Istri gue nggak bisa lihat gini aja. Gue nggak bisa lihat suami gue, anak-anak gue begini-begini aja. Sekarang udah saatnya gue ibu rumah tangga harus do something buat keluarga gue juga, bukan suami gue aja. Anak-anak gue harus hidup lanjut. Gue harus bayar uang sekolah tahun depan, jujur gue nggak tahu bayarnya gimana. So gue pilih jalanin bisnis ini. Gue nggak tahu apapun bisnis ini berhasil atau enggak, tapi kalau gue nggak pilih, jelas gue gagal. Gue nggak bisa bertahan soalnya. So Dok Yudi, kamu dengerin dulu apa yang saya bikin. Nah, step terakhir tadi, maaf, background, alasan jalanin bisnis, apa yang diperjuangin, impian, AFC, apa yang klik, terakhirnya kita pilih prospek itu. Contoh, kenapa saya pilih prospek Dr. Yudi? Jadi, untung saya bikin contoh, jadi ingat. Contoh, baru terakhir, Yud, gue ngundang lo, karena kita udah temenan 15 tahun. Gue percaya sama lo. Kalau gue jalanin bisnis, orang pertama yang gue cari, lo. Seneng gak Dr. Yudi kalau denger gitu? Nah, kita kadang prospek tidak menjelaskan kenapa kita pilih dia. Kesannya kita MLM, hajar semua orang. So, di sini saya mau ngajak teman-teman, make it eksklusif lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Zoom-nya eksklusif. Terus saya juga kasih tahu, kenapa saya ngundang. Tunggu saya ganti video saya biar orangnya nggak Cileni aja. Kata Cileni nanti, wah mentang-mentang gue nyalain kamera, gue mulu yang dihajar katanya.
Saya kasih contoh yang lain. Nah, di sini ada Didik ya. Jadi di terakhirnya saya juga kasih alasan kenapa saya pilih prospek dia. Kenapa saya pilih? Lu temen gua, lu keluarga gua, lu satu-satunya orang yang gue percaya. Luhut, wah ada Luhut nih. Bukan Luhut Panjaitan ya. Bukan ya, Luhut Pang. Jadi kalian harus kasih alasan kenapa kalian prospek dia. Teman baik kek, atau satu-satunya orang ini kek. Ya dong, Luhut, gue gak ngemis lo, bro. Gue gak ngemis duit lo. Gue juga bukan lu mau join apa gak join. Tapi kalau ada sesuatu yang bagus dan gue serius, dan gue mati-matian di sini, lu orang pertama yang selalu gue siap, yang selalu gue harus sharingin sebelum teman-teman yang lain. Contoh Luhut sama Mina sama Amel temenan. Saya bilang ke Luhut, lu dulu Luhut yang gue datengin, baru gue ke Amel, Mina sama yang lain. Lu dulu, lu wah, kita udah 20 tahun men. Kalau ada sesuatu yang bagus, lu orang pertama dulu yang gue datengin. Lain dong Luhut seneng dong dengernya. Boleh juga nih, coba kalau nggak ada alasan, wah Mina udah nolak, Amel udah nolak, kalau gue terima, gue nih yang bego. Iya dong, nanti kan kata Luhut gitu dong. Wah ini jangan gue nih yang terjebak, gila. Yang lain udah pada nolak. Disitulah tujuan penting kalian taruh di ending. Kenapa kalian pilih dia? Iya dong, kan dari undangan juga Luhut, wah semuanya private. Semuanya eksklusif gitu. Jadi kita kasih penghargaan buat dia. Kenapa kita pilih dia? Menurut kalian seneng gak orang begituin? Oke, thank you. Cuma 2 orang sih yang ngomong. Alhamdulillah lah. 2 orang ini aja yang sukses ya. Yang lain males. Oke, lanjut. Oke, sekarang kalian tahu. Nah, ini yang penting. Kalian make sure downline kalian bisa. Kalian percaya mulut saya ya. Kalau downline kalian tidak bisa menjual dirinya sendiri. Kalau downline kalian tidak bisa bangun story dia sendiri. Lupain dia bisa sukses di bisnis ini. Lupain dia bisa jelasin sub AFC, gimana dia mau jelasin AFC? Dia jelasin dirinya aja nggak bisa. Ngerti ya? Dia jelasin impiannya aja nggak bisa. Siapa yang nggak perjuangin? Kalau dia nggak bisa jelasin itu, dia nggak akan bisa jelasin bisnis ini. Oke? Itu modal step yang baku, mutlak hukumnya. Tadi saya udah contohin ya, ibu rumah tangga, atau kebalik deh. Gue Niko, contoh kita teman semua, kita teman baik. Gue Niko, lo tau lah hidup gue. Itu bagian dari background. Hidup gue utang, ancur-ancuran. Gue main robot, gue ancur-ancuran sekarang. Mampus nggak lu main robot? Ada yang main? Oke, saya kasih contoh doang. Jangan baper dong. Hidup gue sekarang ancur-ancuran. Tapi gue nggak nyerah. Mau nggak? Gue masih ada istri anak. Dan impian saya, ini bagian impian ya. Gue mau jadi ayah sama suami yang baik lagi. Yudi, lu temen gue, lu mungkin satu-satunya orang yang gue bilang lu bisa bantu gue. Gue nggak minta lu, gue nggak ngemis duit lo. Gue nggak minta ngemis duit lo. Gue nggak mau minjem duit lo. Gue cuma butuh support lo. Bantu gue jadi ayah dan suami yang bisa bangkit lagi. Kasihan keluarga gue punya orang kayak gue. Gue mau buktiin bahwa gue bisa berubah. Mau nggak kita mulai lagi jalan sama-sama? Mau nggak? Yuk, lu support gue. Contoh kita temen. Ngerti nggak? Jadi ingat background, alasan berbisnis. Bukan AFC lo, belum. Alasan kalian bisa do something. Kayak ibu tadi ya. Baru impian, alasan ini perjuangin, baru di AFC-nya. Tadi, nyempil. Kayak saya bilang, konnichiwa, saya jalan 2 hari, dapat 3 juta. Atau produk, bapak gue mau mati. Waktu dia kena COVID, gue udah semua harap. Begitu masuk produk ini, semuanya berubah. Gue bilang, gila. Ini bisnis hebat banget, gue harus jalanin. Salah satu key of sukses di bisnis, produk. Salah satunya kan. Gue harus jalanin bisnis ini. Dan ini gue gila bakal gede banget, yuk. Lu dokter lagi. Kalau kita berpartner, kita bisa gede banget. Lihat deh. Bahas robot lagi, si Babe. Nah, sampai sini oke ya. Nah, jadi 5 menit pertama cara membuka pembicaraan. Nah, kalau cara membuka pembicaraan bagi saya nggak usah jelasin. Tadi saya udah contohin. Kalian catat bersyukur, kalian nggak catat bukan rugi saya.
5 menit kedua, kita jelasin story kita. Oke? 5 menit kedua. Oke? 5 menit kedua. Nah, 5 menit ketiga, kan 20 menit janjinya. 5 menit ketiga, kalian harus punya slide closing. Ada sesuatu yang dipresentasiin. Jadi, disinilah kita ngetes. Membuka pembicaraan, dia udah membuka. Kita membuka, dia udah enak. 5 menit kedua, kita ceritain diri kita. Itu udah bagian dari prospek loh. Ngerti ya? Membuka pembicaraan, menceritakan diri kita. Udah 10 menit. Nah, 5 menit ketiga, kelihatan. Kalau dia udah antusias, oke Denik, gue mau. Emang ceritain dong apa? Iya dong, masa nggak ada yang dipresentasiin nanti? Nah, disinilah 5 menit ketiga kita pakai. Kalian harus bikin slide closing. Slide closing cuma ada 6 atau 7 slide. Catat tuh dulu. Di sini mukanya nggak ada yang nyatet. Awal-awal aja nyatet. Nah, saya minta maaf ya. Kok nih Niko gayanya preman banget sih? Nggak, kalau kalian kenal saya orangnya emang begini. Kalau kalian cari yang bener-bener beretika dengan sangat baik, lemah, lembut, itu ada Pak Ermas sama Pak Mike. Kalau saya anak jalanan, Pak, saya minta maaf aja. Nah, yang penting saya udah minta maaf ya. Ini kok si Niko kayaknya ada yang mungkin member baru kan, dia masuk kaget. Wah, ini GM-nya kayaknya preman Senen lagi. Enggak, saya emang gayanya gini. Saya kan orang timur. Nah, 5 menit ketiga kita baru presentasi slide. Nah, slide kita cuma ada 6 atau 7 slide aja. Dicatat. Slide pertama, nama tim. Oke? Contoh kalian apa? Ohana tim, All Star tim, Doraemon, tim semut. Nah, Next Generation, futuristik yang males zoom, apalagi tuh? Elevate team, ya. Nah, itu baru nomor 1 adalah slide cover team. Jadi, tulis Niko team, wah, atau apalah, champion lah, Lion Army, wah, Dragon of the Dragon, wah, Tuyul dan Bayul team, saya nggak tahu. Pokoknya slide pertama nama tim. Nggak ada embel-embel AFC dulu. Oke? Slide kedua, ada siapa aja di tim itu? Nah, ini nih, ada siapa di tim bukan berdasarkan prestasi, tapi berdasarkan background. Jadi ada dokter, tulis Dokter Yudi. Ada siapa? Ibu rumah tangga, Melania, ibu rumah tangga. Ada insinyur, ada pemilik kafe, ada pebisnis, ada lawyer, ada IT. Ingat, yang dicari background-nya, bukan total income-nya. Ngerti ya? Yang dicari, semakin background-nya kompleks, semakin baik. Ada dokter, ada pemilik rumah sakit, ada pemilik kafe, ada insinyur, pengacara, suster, ada ibu rumah tangga, ibu RT. Itu background-nya pengangguran. Tulis deh pengangguran. Yoi. Kenapa teman-teman? Ingat, slide closing ini akan dipakai sama tim, bukan dipakai sama Anda. Jadi kalau saya bukan siapa-siapa, contoh saya loser. Lalu saya udah lakuin step pertama tadi, membuka pembicaraan ya. Saya udah jelasin diri saya. Lalu waktu dia tertarik saya mulai presentasi. Waktu dia lihat, emang apaan sih Nick? Coba presentasi. Andai saya loser, nih tim gua ada dokter, suster, pengacara, ya notaris, orang jaksa. Kan dia juga, oh asik juga, bener gak? Jangan lu kira nih bisnis MLM isinya orang-orang gembel doang di sini. Enak aja, ngerti nggak? Ada dong orang sebagian lihat bisnis ini kayaknya bisnis orang pengangguran aja. Kata siapa? Isinya ada orang-orang hebat. Ngerti ya? Disitulah background berlaku. Contoh saya bukan siapa-siapa, saya prospek Cileni. Aduh nih, gue ini ibu rumah tangga, nggak ngerti apa-apa. Ini ibu rumah tangga juga ada. Lihat deh. Nah itu, jadi slide pertama nama tim. Slide nomor 2, ada siapa di tim itu? Who we are. Wah, ada fotonya, ada backgroundnya, ada total income-nya. Kalau income-nya masih kecil, udah langsung aja total income. Kalau dia income per bulannya, Dr. Yudi, 2M per bulan, contoh. Cileni, dia baru dapat 5 juta. Ya udah tulis 5 juta per bulan. Ya kan masih sebulan. Harus jujur, nggak boleh bohong. Jangan-jangan nanti kita bohong, Cileni 5 juta, kemarin dia minjem duit sama gue. Wah, susah deh ya. Ingat, slide nomor 2 ada siapa aja. Slide nomor 3 ada di mana aja. Oke?
Saya tim semut, Dr. Yudi, Agus Oka, ada notaris, ada pemilik restoran, ada ini, ada jaksa, ada dokter spesialis ini. Kan kalau saya downline-nya pakai slide itu, saya enak ya. Iya dong, ya nggak sih? Daripada saya jelasin apa kalau nggak ada slide itu. AFC adalah perusahaan farmasi dari Jepang 52 tahun. Terus Toreda, Unilevel, Bushido. Yang jelasin aja Unilevel, dia nggak tahu Unilevel apa. Kacau nggak? Gimana mau closing? Oke, jadi ingat, slide nomor 1, logo kalian, nama tim kalian. Slide 2 ada siapa aja. Ingat yang dicari background makin kompleks, makin bagus. Slide nomor 3, ada di mana aja? Tim semut ada di mana aja? Bali, Gorontalo, Surabaya, tapi home base-nya ada 2 pusatnya. Di Bali dan Surabaya. Tulis, kita ada di mana. Jadi, saya downline yang baru masuk hari ini pun, kalau pakai slide closing itu, terbantu. Ngerti ya? Wah, tim gua ada si ini, ya nggak? Ada artis, taruh mukanya di situ. Jangan post di IG doang, 24 jam hilang. Itu loh tujuannya. Gue satu tim sama ini juga loh. Gue kan orang, serius loh. Contoh gitu. Ada di mana aja? Aceh, Medan, semua tulis. Tapi home base-nya harus ada. Jadi kalau saya nawarin Cile ini, ini ada di Bangka juga ya? Saya ada tuh teman di Bangka. Jadi kepake. Ngerti ya teman-teman ya? Ada di mana aja? Slide ketiga. Slide nomor 4. Nah, slide nomor 4 baru jelasin. Tim semut itu siapa? Nah, tim semut adalah officially licensed partner dari farmasi tertua dan terbesar di Jepang. Baru AFC-nya masuk. Ngerti ya teman-teman ya? Habis itu slide selanjutnya. Itu slide berapa ya? Slide nomor 4 ya? Slide nomor 5. Slide nomor 5. Oh, itu udah slide nomor 5. Nah, slide nomor 6 baru produknya. Produk tuh langsung aja taruh Suba, Utsu, Sensesuru. Udah 3. Ada patennya semua. Udah. 1 slide aja udah. Tempel tuh 3 produk. Nah ini produknya. Udah. Habis produknya, baru terakhirnya. Aktivitinya. Tim semut nongkrong tuh di kantor Bali. Lagi main acara yang LOP di pantai. Itu. Baru kita tunjukin. Terus lagi apa? Kalian lagi snorkeling. Jadi kelihatan aktiviti buat tim kita bukan MLM yang membosankan, ngerti gak sih? Ada Zoom-nya, ada lagi snorkeling, ada lagi nyelam, ada lagi makan sate padang bareng. Ada yang, jangan yang karaoke bareng gak boleh ditaruh. Oke? Jadi kita kasih lihat aktiviti kita. Baru paling terakhir boleh, yang paling terakhir boleh ada founder dari timnya. Contoh tim semut, foundernya Dr. Yudi. Itu pecahannya tim semut besar kok Agus. Ada pecahnya, boleh muka dia ada. Tulis alasan apa kenapa dia bangun. Ngerti ya? Ada visinya dikit deh. Jadi tim orang masuk, kenapa sih saya gedein bangun tim ini? Jujur saya pengen satuin ibu-ibu rumah tangga yang mereka bingung harus ngapain atau apa. Mudah-mudahan dengan modul apa-apa. Saya mau berharap saya, Susanti, ingin bantu kalian buat contoh kayak gitu. Itu boleh. Udah. Nah, teman-teman, 7 slide ini, gampang nggak sih orang bisa duplikasi? Saya mau tanya, daripada slide LOP kita tuh, yang 86 slide. Ngerti ya? Lebih gampang mana? Nah, itu yang bikin kita mati. Kenapa? Kalau kalian duplikasinya presentasi LOP yang panjang itu, lalu saya closingin Ibu Leni, yang maaf, contoh usia 65 tahun, yang nggak bisa presentasi, udah mati saya bisnis ini. Karena siapa sih yang bisa slide presentasi? Kenapa teman-teman harus denger saya? Karena slide LOP AFC yang buat saya. Mati nggak loh? Kalau yang buat aja bilang, jangan lu presentasi closing pakai ini, udah jangan deh. Saya yang buat tuh slide. Kalian harus bikin slide closing kalian sendiri. Oke? Itu dipakai di 5 menit ketiga kalian. Sampai sini oke. Ada pertanyaan nggak tentang slide dulu? Ada pertanyaan nggak? Agree Paniko? Ya pasti agree dong, Bu. Masa nggak agree? Kan saya udah tag sini. Enggak Pak, jelas. Ada Pak pertanyaan. Nah kalau ada pertanyaan, tanya sendiri aja ya. Udah kayaknya jelas banget deh, nggak ada yang perlu ditanya deh. Ulang slide nomor 34, nggak apa-apa kalau slide saya ulang. Nomor 1, logo atau nama. Contoh, Tuyul dan Mbak Yul Team. Nggak tahu deh apa. Magic Team. Ya. AFC Champion.
Lion Army, Beer Brand Team, gue nggak tahu contoh nama tim. Slide nomor 2 adalah ada siapa aja di situ. Ada siapa aja di tim itu yang dipilih berdasarkan kompleksitas dari background. Dokter, ibu RT, ibu rumah tangga, pedagang, tukang sayur. Semakin kompleks semakin bagus. Ada Saifuddin, sopir taksi backgroundnya. Ngerti ya? Jadi yang dicari kompleksivitas dari background itu. Semakin kompleks semakin bagus, betul. Baru di bawahnya total income. Jadi ada artis, ada selebgram, ngerti ya? Ada siapa? Nggak tahu. Tukang bengkel, dulu pengangguran, gitu loh. Semakin kompleks semakin bagus. Semakin menderita backgroundnya juga semakin bagus. Gembel, wah langsung background gembel, wah. Total income 100 juta, wah keren. Ngerti ya? Slide nomor 2. Siapa aja? Slide nomor 3. Nih, Vini Akasa nih. Orang yang mencatat, komplit udah. Baca aja di chat deh. Enggak, udah jelas. Nggak ada pertanyaan ya. 5 menit ketiga. Oke? 5 menit ketiga. Nah, slide ini kalau kalian lihat susunannya, mudah nggak diduplikasi? Nah, ngerti ya? Tapi Pak, kan belum ada penjelasan bisnisnya. Disitulah berlaku 5 menit keempat. 20 menit itu. Ngerti ya? Lalu dia ngomong gini, Niko, oke, gue udah baca, contoh ya, Niko tim ini keren. Atau Niko pasti sukses nama timnya. Andai contoh loh. Keren sih, emang bisnisnya kayak gimana? Baru saya presentasi marketing plan. Ngerti ya teman-teman? Karena otak manusia kayak gitu. Otak manusia 20 menit pertama. Kalau dia 10 menit pertama dia tertarik, dia kasih 10 menit kedua. Ngerti ya? 10 menit kedua tertarik, dia kasih 10 menit ketiga. Nah itu yang kita nggak biasa lakukan. Kita biasanya langsung hajar dia 1 jam presentasi slide LOP. Sama kayak teman-teman hari ini. Rabu jam 7 malam, datang slide LOP. 15 menit awal dengar, sisanya masak, nonton sinetron Ikatan Cinta, main IG, udah tuh out. Gitu kan? Jadi itulah kuncinya. Ngerti ya teman-teman? Jadi, waktu kita presentasi marketing plan, waktu dia minta. Ngerti ya? Kalau dia nggak minta, apa yang dipakai di 5 menit keempat? Upline lah, disitulah saya jelasin. Oke, saya udah jelasin semua. Sorry, di sini ada Dr. Yudi, upline saya. Nah, disitulah edifikasi. Tulis tuh, edifikasi. Edifikasi adalah cara kita menghargai orang, menceritakan kebaikannya, dan membuat apa yang bikin kita respect itu. Contoh, inilah ada Dr. Yudi, yang selama gue ceritain itu, lu tahu gue dulu anti MLM, gak bisa MLM, gak bisa ngomong, gak bisa jualan, dan orang ini yang mentorin gue langsung. Dia yang ajarin gue langsung. Dia adalah mentor gue, dia yang bikin hari ini, Niko hari ini itu dia. Nah, disitulah Dr. Yudi masuk. Ngerti ya teman-teman ya? Disitulah upline masuk. Kalau ada upline. Kalau nggak ada upline tadi, dia tertarik bisnis. Kalau dia nggak tertarik, ya udah, kita 5 menit terakhir kita closing. Jadi disitulah edifikasi kita, mengedifikasi upline. Nah upline udah diedifikasi 1 menit, apa yang dia ngomong? Dr. Yudi apa yang dia ngomong? Upline akan menutupi kekurangan yang belum kita lakukan tadi. Mungkin ada yang miss jelasinnya, mungkin Niko bukanya belum asik, mungkin upline-nya belum baca, kayaknya dia mau bisnis atau produknya belum kena. Disitulah upline mengisi kekurangan downline-nya waktu prospek. Mungkin kayaknya si upline-nya udah merasa nih, kayaknya Bu Leni-nya nggak terlalu tertarik deh. So, upline-nya memilih untuk follow up dulu. Jadi Cileni sekarang emang gimana tadi, dengar tadi gimana? Ngerti ya teman-teman? Disitulah upline menutupinya dulu. Disitulah 5 menit pertama, 5 menit keempat dipakai. Betul, kita ceritakan upline dulu, naikin, betul. Jangan kalian biasanya sukanya edifikasi prospeknya. Dr. Yudi, Cileni ini orang kaya loh. Dia pemilik ini loh. Ya, kita kan drop ya. Kalau Dr. Yudi udah Bushido, oh ya udah. Tapi kalau andai kata upline kita baru Toreda, aduh, gua aja masih susah. Ini orang tidak boleh menceritakan prospek. Kita menceritakan upline karena kita ngundang upline. Disitulah edifikasi.
Aduh, saya baca chat masih bahas slide loh. Udah, makanya nulis loh tadi di ngomong ditulis loh. Jadi jelas. Soalnya waktu kita terbatas, nanti saya ngulang-ngulang kita nggak kemana-mana. Ini masih ada 3 jam lagi loh. Waduh, langsung out semua. Mantap, Siti Norma Rica nih. Udah ditulis semua Pak, siap. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi disitulah 5 menit keempat dipakai. Di mana kita menjelaskan upline kita siapa. Kenapa? Kenapa kalian berubah nasibnya? Kenapa kalian gabung di sini? Cile ini hari ini gue gabung karena salah satunya tadi gue ceritain. Upline gue, itu dong. Tadi kan ada part of AFC-nya upline atau downline. Ini orangnya langsung yang ubah nasib gue. Gue nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong. Gue bisa tahan napas sekarang di kolam renang setengah jam karena dia. Wah, nggak, itu nggak ada hubungannya. Itu contoh aja edifikasi. So, tadi jadi Dr. Yudi menambahi atau menutupi kekurangan kita di 15 menit pertama yang kita udah pakai semuanya. Disitulah leader, kematangan leader. Disitulah dia. Dia nggak intervensi dulu. Dia melihat keadaan. Jadi waktu saya jelasin ke Cileni, maka Dr. Yudi dia melihat keadaan, membaca. Oh, Niko tadi miss yang ini nih. Oh, dia kurang yang ini nih. Oh, Cileninya responnya agak begini nih. Nah, disitulah Dr. Yudi masuk. Disitulah fungsinya 5 menit keempat. Lalu Cileni akhirnya berhasil dari nggak tertarik, mulai tertarik lagi dong. Maka dia udah siap dengerin marketing plan. Maka Cileni ngomong, oke nih, bisnisnya kayak apa? Langsung aja, dihitung-hitungannya deh cuan-cuannya. Kita baru buka slide marketing plan. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi slide marketing plan dibuka ketika kita udah dapat yes dari approaching, yes ceritain diri sendiri, dia udah yes dengerin upline atau edifikasi semua, dia udah yes, baru dia dianggap ready mendengarkan bisnis. Karena marketing plan itu kita di slide selalu terakhir. Tahu nggak kenapa? Itulah patokan kita, dia siap nggak dengan marketing plan. Kadang kita jelasin produk AFC panjang, AFC-nya udah panjang, di situ kita rehat dulu. Makanya kalau di LOP, orang produk sama orang marketing plan selalu dipisah. Jadi suasana baru, ngerti nggak? Orang nggak jemu lagi, nggak ini lagi, itu maksudnya. Sama di marketing plan itu, harus dia request baru kita keluarin. Kalau dia nggak request, jangan dulu keluarin. Loh, jadi nggak jelasin marketing plan? Enggak. Kalau dia nggak request Anda keluarin, nggak akan paham. Nggak akan. Tapi kalau dia request, otaknya minta, oke, bisnisnya gimana? Lalu saya jelasin bisnisnya, mulailah nyangkut-nyangkut, ada lah. Oh, 550.000 ada gitu loh. Tapi kalau saya jelasin slide, 80 slide marketing plan, nggak akan jelasin. Sampai sini oke nggak? Masih ada slide pertama nama tim kita, ya Allah Akbar. Jodotin nih ke laptop kepala gua. Lanjut ya. Ngerti ya? Jadi slide marketing plan dijelaskan saat dia udah mulai yes lagi, minta lagi. Emang apa bisnisnya? Emang gimana modal cuannya? Oke, lu minta, gue keluarin. Nah, slide marketing plan juga dibentuk seindah slide tim kalian. Jangan slide marketing plan ala AFC lagi. Ingat, slide AFC dibuat buat bikin orang yang tambah paham, tambah jelas, bukan bikin closing. Oke, beda fungsi. Itu sebabnya sampai hari ini udah member, orang tetap datang Rabu jam 7 malam buat belajar. Karena member baru makin banyak, itu buat member baru lebih paham. Bukan buat join, jangan salah paham dulu. Nggak ada yang bisa join, denger slide full, 1,5 jam, hari PPKM gini nggak ada yang mau. Udah muntah darah semua Pak. Udah keburu masak, main game, ngurus anak, bener gak? Kita ini orang tua, saya juga orang tua, kita tuh orang tua gini, zaman online PPKM gini, kita di rumah, jadi babu men, setuju gak? Jadi guru, jadi babu, wah pegel deh kerjaan kita. Anak saya 3 tahun, buset, rumah kayak kapal pecah. Jadi gak bisa dengerin 1-2 jam, ini saya 1-2 jam mau Zoom, anak saya udah saya isolasi di bawah. Nggak bisa ke atas lagi, udah tangga, udah blok semua. Jadi guru, jadi dokter, jadi babu tuh, bener. Nggak ada yang bisa dengerin 1,5 jam men. PPKM begini, ada anak beol ya kan, nangis lah, berantem sama kakaknya lah, udah nggak bisa. Kalian harus adjust. Cocok, setuju. Lanjut ya.
So, jadi kalian tahu, baru marketing plan dikeluarin. Marketing plan kalian harus bikin marketing plan yang baik. Contoh, modal Ruby 3,3 sampai 3,5 juta. Diamond 21 juta. Bikin dong story. Hari gini bisnis. Modal 3,5 juta apa aja sih yang ada? Ya nggak? Contoh Google banyak tuh. Bisnis modal 3,5 juta. Jual bakso, jual cireng. Kami AFC juga pernah bikin kontennya tuh. Jual ini. Nah ini franchise-nya. Kalian tahu nggak sih franchise itu rata-rata berapa ratus juta? Mulai dong dari sana. Sinfuntang 3,5 M, ya kan? Ini 1 M, ini 15 M. Nah kita nih AFC only, baru. Jadi bangun marketing plan juga yang asik gitu loh. Nah dalam nyusun marketing plan, saya rekomendasi sponsor sama pairing yang baik. Unilevel sama Anwareng tulis aja ada, tapi nggak dijelasin. Kenapa? Ingat, bukannya loh kok nggak dijelasin Pak? Kalau kita tujuannya bikin dia tertarik dulu. Kalau dia tertarik, baru kita lempar LOP juga. Orang denger lah, Bushido, Anwareng lengkap pasti denger suatu hari. Ngerti ya? Kita bukan masalahnya kasih informasi dalam satu hari. Bukan loh, kita maintain gimana keponya. Nah nanti kalau, ada lagi nih bonus bulanan tahunan, tapi nanti aja. Nanti aja belum saatnya. Kita kerja di sini dulu. Maksudnya gitu loh. Kalian harus tahu ya, bukan artinya kasih semuanya adalah hal yang baik. Dalam cinta, wah ini kan ada dokter cinta nih, dokter Yudi. Dalam dunia cinta teman-teman, contoh cowok suka sama cewek. Semakin cowok berhasil atur sebagai seni dalam prospek ya, maksudnya dalam pendekatannya, bikin penasarannya, cewek juga. Cewek contoh kalian nih dulu, waktu masih gadis-gadis suka juga, emang kalian juga langsung, gue suka juga deh, langsung kasih semuanya. Enggak dong, setengah-setengah dulu bos, ya dong. Balas chat lambat-lambat dulu dong bos, ya dong. Maksudnya itu, ngerti ya? Jadi kalau sama dalam bisnis seni juga, kalau kalian kasih semuanya, nggak ada yang mau. Karena ini eksklusif, karena ini bisnis miliaran, kita juga kasih ini setengah-setengah juga bos. Ngerti ya teman-teman ya? Sedikit-sedikit kita lihat responnya. Unilevel, Bushido, Anwareng, dia akan tahu sendiri kalau udah member, gitu loh. Penjelasan manfaat paten, jelasin manfaat Toreda, Ruby, itu juga nanti dia udah tahu sendiri. Tapi tujuan kita waktu kita lihat adalah gimana bikin ini tertarik, ngerti nggak? Jadi waktu jelasin slide marketing plan juga bikin yang menarik. Hari ini modal bisnis 3,5 juta atau bisnis pandemi hari ini apa aja sih yang lagi naik? Saham nih, perusahaan-perusahaan farmasi. Berapa sih license perusahaan farmasi? Kalau mau buka Kalbe contoh, kalau mau buka Kimia Farma butuh duit berapa sih? Nah kita di AFC harus butuh duit hanya 22 juta. Contoh yang enak gitu loh jelasinnya. Jangan kalian udah jelasin AFC panjang, ya kan? Jelasin inilah, itulah, penghargaan-penghargaannya lah. Terus jelasin produknya. Udah sejam, men. Lalu jelasin marketing plan-nya juga. Toreda, Ruby mau ke Ruby mau ke Safir, Ruby mau ke Diamond. Safir mau ke Ruby, Safir mau ke Safir, Safir mau ke Diamond. Buset, men. Siapa yang bisa paham? Dia aja yang jelasin kadang nggak paham loh. Iya nggak? Lalu nih kalau pairing Ruby maksimal. Dia udah pusing banget itu. Kalau nonton YouTube dia udah, wah, pusing nih gue. Unilevel, ini. Jelas nggak? Jelas lah, dia bilang jelas sih. Kalian kalau prospek ya, pasti tanya, jelas nggak? Jelas. Padahal nggak tahu. Saya mewakili prospek kalian, yang nolak kalian itu, bahwa dia enek, capek, dan tidak paham. Jelas nggak? Nah, kalau Bushido 30.000 per, apalagi 30.000. Gimana mau join, Mbak? Saya aja nggak akan join kalau digituin, gila kali. Ya udah, jadi jalan jelasin marketing plan, kita cuma fokus jelasin sponsor dan pairing. Unilevel dan tahunan tulis aja ada, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Toh saya hari ini ceritanya merekrut Pak Luhut hari ini nih, bukan Luhut Panjaitan ya, Luhut Pang. Contoh saya rekrut Pak Luhut Pang hari ini, lalu dia udah menarik. Toh dia udah tertarik waktu saya jelasin. Kan saya masih banyak ketemu dia. Ya nggak sih? Masih bisa besok, minggu depan. Kenapa saya harus KO-in dia dalam satu hari sih? Kenapa saya harus mabokin dia dalam satu hari? Ubi, sponsor ini, Unilevel gini. Ngapain? Nanti kalau saya masuk ke ribet yang itu, nanti dia lupa persona saya yang di awal. Story saya. Ngerti nggak? Nanti dia lupa dong. Story saya, dokter Yudinya. Jadi lupa. Bahkan kalau bisa, ini tergantung kondisi, jelasin marketing plan. Kalau dia udah oke, tertarik, terus saya lihat jam, wah kayaknya nih udah agak panjang.
Udah malam, dia juga kelihatan Pak Luhutnya udah nggak fokus. Oke, Pak Luhut, kita lanjut besok ya. Soalnya maaf, saya ada presentasi lagi nih. Wah, kan Luhut juga, boleh juga nih. Gue juga orang sibuk, men. Ya dong. Nah, itu loh maksud saya. Kita harus peka sama kondisi. Kenapa? Kadang kalau saya tahu marketing plan yang saya buat terlalu ribet, terlalu panjang, atau kurang menarik, itu akan membahayakannya apa? Waktu story saya, dia lupa Pak Luhutnya. Ngerti nggak? Kesan story saya, kesan impian saya, kesan kenapa saya ajak dia jadi tergantikan. Nah itu nggak worth it bagi saya. Toh masih ada besok. Iya dong, saya ngelihat kayaknya dia udah sibuk ini, sibuk itu. Oke, Pak Luhut, saya udah janji 20 menit kan. Ini udah nambah 5 menit, saya mohon maaf, kita lanjut lagi, soalnya saya masih ada dulu. Kan kita tinggal bisnisnya aja ya Pak ya, nanti saya hubungin lagi. Kenapa kita harus kasih momentum orang? Karena marketing plan bagi saya sakral. Marketing plan bagi saya sakral. Kalau orang, member kalian paham marketing plan, biasanya dia bisa lebih aktif. Kalau member kalian tidak paham marketing plan, biasanya cuma jadi user only. Setuju? Setuju nggak? Jujur aja dulu. Saya mah bisnisnya nggak mau. Saya maunya produknya aja. Iya, 2 bulan doang minum, sih saya cabut. Ya pasti setuju lah. Saya di jaringan tiap hari, teman-teman. Darah saya ngalir nih. MLM. Jadi saya tahu. Nah, itu yang saya mau bilang tentang jelasin marketing. Yang penting Anda tahu dulu, fokusnya marketing plan adalah sponsor dan pairing. Jadi, lo kan itu sponsor dan pairing kan cuma berapa slide? Betul. Yang kalian harus bangun story di atasnya. Berapa harga franchise, bisnis apa yang sekarang lagi, ngerti ya, apa yang PPKM lagi dibikin, apa kebutuhannya, berapa sih harga-harga, license franchise, nah harga kita berapa, apa yang bikin worth it, disitulah jelasin marketing plan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, saya mau ajak kalian menjalankan modul yang baik. Nah, ini udah modul pertama ini udah penting banget, bener ya? Dari ngundang, buka pembicaraan, sampai kalian berani sharing, prospek. Tadi saya udah bilang ke kalian, teman-teman, ingat ya, kalau downline kalian nggak bisa sharing begini, nggak boleh. Nah, modul ini harus dibakuin. Ngerti ya? Ini harus dibakuin. Itu yang kalian make sure ke bawah ke jaringan. Nanti kita udah tutup 25 September, 1 Oktober kita mulai Anwareng yang baru. Kalian harus punya waktu, make sure ini semua terjadi. Bisa nggak Luhut Pang ceritain dirinya sendiri? Udah, oke, lu udah siap. Besok, lusa, siap. Oke, kita Zoom. Ya, Pak Luhut silakan ngomong tentang diri sendiri. Saya leader yang review. Oke, kayaknya harus di ininya deh. Pak, kurang gali deh, terlalu kaku deh. Nah, kapan Pak Luhut dibilang ready? Waktu kelihatan dia udah latihan terus, ngerti ya? Dan itu pun andai kata udah ready, saya masih ditolak Pak, nggak masalah Pak. Tapi kalau terus, ngerti ya? Maka nanti omongannya akan indah, ngerti ya? Bapak tahu ya, disitulah omongan indah itu halus, orang dengar ada simpatinya, ada empatinya, ada pengen desire-nya, burning desire juga. Itu terjadi ketika Anda omongin terus, latihan terus. Disitulah baru berani bahwa angka closing rate Anda mulai meningkat. Ngerti ya Pak Luhut ya? Disitulah kenapa ada orang ngomong, saya nggak bisa ngomong. Ya udah lu nggak bisa ngomong, ini sekarang lagi apa? Kan lagi ngomong. Gitu loh, maksud saya gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak bisa ngomong. Saya lahir cadel. Saya ngomong cadel. Nggak bisa ngomong. Kuper kalau ngomong. Kalian tahu ya kalau orang cadel tuh kalau ngomong kuper gitu loh. Tapi saya tahu, saya cari duit lewat mulut. So saya nggak bisa pilih. Gue kan cadel, gue kan kuper. Udah gue diem aja. Nggak bisa men. Ngerti ya teman-teman ya. Gue harus terbiasa. Saya bisa karena terbiasa. Tetap nggak bisa ngomong R juga men. Padahal saya udah ngomong R ratusan ribu kali juga. Tapi nggak bisa. Sama kayak lagu. Saya mau tanya ke teman-teman, lagu, kalau kalian karaoke, mana yang lebih bagus dinyanyiin? Satu dinyanyiin 10.000 kali, satu dinyanyiin 10 kali. Yang mana lebih bagus? Yang 10.000 kali. Nah ini sama kayak prospek, itu yang kalian lakuin. Itu tugas kalian ceritain itu. Diri kalian, tugas kalian. Petani tugasnya ke sawah, nelayan tugasnya ke laut, karyawan tugasnya ke kantor. Kalian member AFC, tugasnya sharing diri kalian.
AFC hebat hari ini, bukan karena saya atau siapapun, bukan karena Subarasi atau Sukusi, yang hebat karena ada kaliannya. Ngerti ya? Itu yang bikin kita hebat. Ada kalian-kalian semua. Di tempat lain nggak akan hebat, karena nggak ada kalian. Simple. Ngerti ya? Kalian harus tahu, yang menentukan closing adalah diri kalian. Story kalian. Maka kalian harus belajar bangun story kalian. Udah saatnya, men. Masa umur udah 40, 50, 60, jelasin diri sendiri nggak bisa. Ada masalah dong. Itu yang kalian sekarang harus sadarin. Oke, saya harus bangun story saya. Pak, saya belum ada apa-apa. Itulah yang kalian bangun story kalian. Ngerti ya? Makin nggak ada apa-apa. Jadi kuatin di impian. Kalian harus jadi something. Kalian lihat nggak sih bahwa saya tidak mengajarkan kalian fanatik AFC-nya. Ceritakan AFC, ceritakan. Nggak ada. Kalian lihat nggak hari ini yang saya bawain? Yang saya minta kalian cerita sama diri kalian. Yang saya minta kalian harus percaya diri sama kalian. Kalau kalian nggak percaya diri sama impian kalian, gimana bisa achieve? Gimana bisa sukses, Pak? Itu loh maksud saya. Lu mau pakai ilmu ini di AFC atau nggak di AFC, saya nggak ada urusan. Tugas saya sharing tentang ini, ilmu ini. Ngerti ya? Saya mau kalian percaya diri lagi. Gimana downline kalian bisa bangun? Kalian aja nggak tahu, diri sendiri aja nggak yakin kok. Itu loh yang saya minta loh. Ilmu ini kalian bisa pakai kemana aja, bukan AFC aja. Itu yang saya mau kalian mulai get back sama diri kalian sendiri. Kalian lihat nggak? Waktu kalian bangun story kalian sendiri, kalian mulai aware sama impian kalian. Kalian mulai aware sama siapa yang diperjuangin. Saya lucu, saya kalau Zoom, Pak tolong marahin kita. Saya kalau Zoom ya, yang diminta suruh marahin orang. Lucu kan? Saya tanya buat apa? Biar termotivasi. Saya bilang gini, ngapain motivasi tunggu gua? Emang lu di rumah orang kaya? Lu lihat di rumah lo aja butuh motivasi apa enggak? Lihat istri lo, hidupnya udah oke enggak? Lihat anak lo, hidupnya udah oke enggak? Itu enggak cukup jadi motivasi. Ngapain harus gua? Ngerti teman-teman ya? Lihat tuh di rumah, kurang motivasi apa tuh? Lihat anak makan susah, sekolah susah. Masa tunggu saya yang motivasi? Nggak bisa dong. Itu yang saya mau kalian mulai bangun. Jadi cerita ini, kalian membangun story diri Anda sendiri, membangun personal branding, kalian kenal impian kalian kenal siapa yang mau diperjuangin. Mulai bangun, oh iya, anakku mau sekolah. Nggak cukup tuh alasan motivasi, tahun depan harus bayar uang sekolah 20 juta. Nggak cukup tuh. Ambil palu, jedotin ke kepala. Siapa tahu cukup tuh jadi motivasi. Itu yang saya bingung. Ngapain gue yang omelin? Nanti gue yang darah tinggi, lu yang konnichiwa. Enak kan? Besok gue yang stroke, ngomel-ngomel mulu. Nggak gitu dong. So, kalian harus tahu modul pertama dulu. Oke? Ini yang harus disiapin dulu. Nanti cara follow up, cara handling objection, cara yang lain kita bahas. Saya ada 4 modul sama kalian. Modul dasar. Tapi menurut saya ini udah praktek banget. Terus, waktu kalian ceritain diri kalian bisa belah-belah partnya. Contoh, saya bisa share di sosmed apa yang saya perjuangin. Ya nggak? Bisa juga, potong. Saya lagi perjuangin anak saya. Upload tuh foto anak, foto ibu. Belajar. Ingat, belajar. Semakin matang cara jelasin ini, semakin baik angka closing tinggi. Jadi nggak usah ngomong deh, Pak kalau ditolak gimana? Pak kalau ini gimana? Udah pasti lu ditolak. Jelasin diri lu aja kacau balau, gimana mau diterima. Saya malah heran, kalian bisa sukses tanpa bisa jelasin diri kalian. Itu yang saya bingung. Ngerti ya? Tapi Tuhan baik. Dia selalu kasih rezeki ke kalian. Nah, teman-teman, closing adalah urusan Tuhan. Kita nggak bisa ubah itu. Cara benar, apakah pasti closing? Nggak juga. Tapi gini, yang kita bisa ubah cara ini. Modulnya, cara ngundangnya, cara prospeknya, ngerti ya? Cara ceritain diri sendiri, itu yang kita bisa ubah. Ngerti ya? Kalau cara exactly way, sentence yang bisa bikin closing, ya nggak ada, men. Kenapa nggak ada? Ya, Tuhan Yesus deh. Kan kalian banyak Katolik Kristen. Yesus aja ditolak, bos. Yesus! Nah, loh. Baca Alkitab makanya. Baca Alkitab. Nabi Muhammad, sama. Itu aja ditolak. Nabi-nabi ditolak. Ya udah apalagi kita, bos. Yang aduh, lu nggak usah baper deh lu. Yesus aja ditolak, lu lagi nggak mau ditolak. Gimana sih? Nabi-nabi aja ditolak, lu nggak mau ditolak. Yang nggak usah bisnis. Nah, teman-teman, kalau hari ini hidup kalian susah, kalau hari ini lagi susah lagi ini ya, maka bersyukurlah.
Kalau hari ini kondisi yang paling sulit di hidup kalian, maka bersyukurlah. Karena nggak bisa lebih susah lagi. Ya dong? Kan katanya hari ini hari yang paling susah katanya. Kondisi sekarang, kondisi yang paling susah di hidup Anda selama Anda hidup. Bersyukurlah. Karena nggak bisa lagi lebih susah. Tinggal merangkak naik. Jangan takut. Coba aja terus prospek. Teman-teman, saya kasih tahu ya ke kalian. Kalau kalian hari ini nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya tabungan masa tua, nggak punya deposito, nggak usah takut apa-apa lagi. Kalian udah nggak punya apa-apa lagi. Ngerti ya? Rumah, mobil nggak ada, nggak usah takut-takut lagi. Udah hantam aja udah. Ya, berjuang udah. Sukses atau sukses aja. Saya mau kasih tahu ke teman-teman rahasia di MLM ya. Karena saya pernah lewatin itu. Saya pernah miskin sekali. Saya mau kasih tahu gini rahasia di MLM nomor 1. Bisnis ini kalian harus ciptain gini. Bisnis ini maaf ya, buat orang-orang yang tanggung-tanggung jalanin bisnis ini nggak bisa. Dia harus kepepet. Kalau dia benar-benar kepepet, karena bisnis ini nggak bisa diduain gitu. Soalnya kalian harus perjuangin ini mati-matian. Maka waktu kalian masuk di sini, kalau saya ya, contoh, kalian tetap harus prospek, share di IG. Kenapa nggak sekalian mati-matian gitu loh? Itu rahasianya aja. Mati-matian aja udah. Kenapa? Contoh kayak Dr. Yudi ya. Bushido saya, salah satu Bushido saya. Dia bisa hasilin 1-2 M 1 bulan. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau harus diperjuangin 5 tahun untuk profit 1 M, menurut kalian oke nggak? Saya mau tanya sama teman-teman. Nggak, saya mau tanya dulu. Untuk dapat 1 M, harus diperjuangin 5 tahun, oke nggak? Oke. Kenapa? Kalian sekarang hidup sampai 40 tahun aja, nggak nyampe 1 M per bulan aja kalian jalanin. Ngerti maksud saya? Nah, yang saya mau bilang adalah teman-teman, kalau kalian percaya bahwa Tuhan nggak main-main, jadi kalian yang anti MLM, capek MLM, nggak pernah main MLM, tiba-tiba masuk AFC dan hari ini jalanin serius, lalu kalian kira itu hoki atau kebetulan, nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin salah taruh kesempatan ini. Dan mungkin kesempatan ini yang bisa ngubah hidup itu. Kalau saya jadi Anda, saya mau tanya sama teman-teman emang jalanin AFC, kalian tutup poin gitu tiap bulan? Hah? Waktu kalian menunggu sukses kalian, emang kalian bayar duit ke AFC? Gak ada, men. Saya mau bilang gak ada. Kalian gak keluar duit apa-apa. Alasan kalian hari ini terlalu mudah menyerah, tau gak apa? Karena bisnis ini terlalu murah modalnya. Nothing tulus. Join Ruby 3,5, dapat box, udah minum atau udah jual. Udah, kalau gagal ya udah gagal. Itu kan yang kalian bilang. Betul gak? Kalau modal bisnis ini 14 M, lu gak akan nyerah 1 tahun ini. Itu faktanya. Jadi saya mau bilang ke teman-teman, saya berubah nasib saya karena MLM. Saya jalanin 1 tahun, saya gagal mati-matian. Saya tahu nggak kenapa saya nggak nyerah. Karena kalau saya nyerah, saya akan balik ke kondisi saya sebelumnya. Lalu kalau saya balik ke kondisi saya sebelumnya, yang dulu sebelum saya gabung, lalu ngapain gue gabung? Gue wasting my time banget. Tapi kalau saya masih di sini dan saya masih berjuang, lalu saya percaya Tuhan ada, setiap hari ketok pintu rezeki itu karena saya tetap berjuang, suatu hari saya percaya kebuka. Dan saya pernah terbuka pintunya. Saifuddin pernah terbuka pintunya. Dr. Luigi, Dr. Yudi, Budi Darwin, Adrian, Yohanes, Silviendro, Daimyo, Shogun saya, semua terbuka pintu rezekinya, maka bisnis ini benar. Kalau yang baru pintu terbuka rezekinya orang asing, orang-orang nggak dikenal, ya udah ngapain kita berjuang. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman. Saya AFC, jalanin jaringan ini udah 3 tahun. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, ini belum ada apa-apanya. Bisnis turun naik biasa. Nggak ada bisnis naik terus, nggak ada bisnis turun terus. Kalau kalian gagal juga di AFC, lalu kalian pindah MLM lain contoh. Jalanin MLM lain. Saya mau tanya, emang caranya sama? Emang caranya beda gitu? Sama aja. Semua yang dilakuin semua sama gitu loh. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman, jangan nyerah, lu fight lagi. Kenapa selembek itu? Saya dulu cerita ya, saya jalanin MLM teman-teman. Saya ngelihat orang kondangan kawin, saya udah anggap peluang, gila nggak? Saya tungguin itu dari luar keluar pintu undangan, buat ke mobilnya. Saya tungguin orang itu. Keluar 2, antar 2 ke mobil. Ceritain bisnis ini. 5 menit kemudian keluar 4, saya antarin lagi ke mobil. Saya lakuin itu, dan saya nggak nyerah. Dulu saya jalan MLM, gak ada men, IG sama Facebook, gak ada. Ya nggak sih? Tanya Dr. Yudi dari zaman-zaman dulu orang main MLM, mana ada pakai IG sama Facebook. Kita aja bingung sekarang orang pakai IG Facebook. Tanya deh, mana ada?
Kita semua nekat jalan, teman-teman. Itu yang saya bilang. Tahu nggak kenapa saya nggak nyerah? Karena saya ingat impian saya datang ke sini, saya pengen ubah nasib saya. Saya nggak mau jadi karyawan. Bagi saya, kemapanan bukan dari jumlah income yang datang per bulan. Bagi saya, selama saya karyawan, saya tidak mapan. Saya bisa dipecat kapan aja, saya bisa dikurangin gaji kapan aja. Bagi saya mapan adalah ketika bisnis ini tergantung saya. Itu mapan. Karena saya pekerja keras. Ngerti ya? Saya Zoom 1 hari 12 jam. Nggak pernah nggak. Sampai hari ini. Disitulah kenapa saya berani ngomong di Zoom lebih nyantai, atau ada semangat, atau suara tiba-tiba. Karena terbiasa aja. Itu yang saya mau bilang. Kalian kenapa takut banget ditolak sih? Apa sih ditolak itu kayaknya kanker gitu buat kalian. Saya mau bilangin kalian yang masih anak-anak muda ya. Lu mumpung muda, hidup masih ada uang jajan orang tua, rumah masih ada, ditolaklah sebanyak-banyaknya. Nggak ada ruginya ditolak. Saya bingung, orang nanya saya, Pak kalau ditolak gimana? Pak kalau orang join gimana? Men, lu baca Alkitab deh atau Al-Quran. Yesus ditolak, nabi-nabi ditolak. Emang kenapa lu nggak mau ditolak? Emang lu ngapain nggak mau ditolak? Nggak ada. Sama kayak film Korea atau nggak? Kalian sekarang yang lagi susah atau lagi berjuang, kalian hari ini lagi bangun cerita emas itu. Besok kalian sukses, kalian ceritain ke downline kalian. Itu goalnya, ngerti gak? Saat downline kalian mau nyerah, bukan Dr. Yudi yang bisa bikin motivasi. Bukan saya yang bisa bikin motivasi. Saat downline lu yang menyerah, harusnya lu yang bisa bikin motivasi. Makanya kalian bertahan. Waktu kalian bertahan, kalian sukses, lu bilang, lu jangan nyerah. Gue dulu kayak lo. Gue dulu ditolak kayak lo. Sekarang lo lihat gue. So lu wake up. Disitulah dia wake up. Itulah. So mana bisa dia diinspirasi sama orang yang gampang menyerah. Kalian mau jadi Bushido, jalanin MLM, mau ubah nasib. Saya mau kasih tahu kalian ya. Yang hidupnya santai-santai, yang tidak ada masa cobaan, itu calon masa depan suram. Coba deh lihat. Yang tiap hari main game, nonton Netflix, nonton YouTube. Nggak ngapa-ngapain, hidupnya hari ini enak nggak? Ya pasti lebih enak. Coba kita yang jalin bisnis, ditolak ya, dijauhin temen. Ya, lu jangan lihat yang hari ini gue nggak enak, lu enak. Kita lihat 5 tahun lagi, Ben. Lu jadi gembel apa gue yang gembel? Kalau lu mau masa depan lu suram, udah pasti hidup lu hari ini enak. Nongkrong, ngopi-ngopi, ya kan? Nih, saya keluar rumah, nongkrong-nongkrong, rokok-rokok, ngopi, pulang, ya kan? Makan. Ya hidupnya nggak ada cobaan lah. Kita kalau umat beragama tahu, kalau ada cobaan, artinya derajat kita mau diangkat. Iya dong. Coba kalian hidup mau sukses, ya pasti Tuhan kasih cobaan. Coba lu hidup mau gembel, ya pasti nggak ada cobaan. Nyantai, nongkrong-nongkrong. Ya itulah hidup gembel. Ya masalahnya, kalian mau hidup ala gembel yang nyantai-nyantai, tapi masa depan cerah. Mana ada, bos? Gila lu. Gila, saya 12 tahun, tidur 1 hari 5 jam 5 pagi setiap hari saya tidur, saya belasan jam kerja, 12 tahun, baru saya duduk di sini. Gila, lu mau nyantai-nyantai, mana ada sih? Ya kita kalau hidup mengejar impian, udah pasti berat hidup kita, teman-teman. Itu tandanya jalannya bener. Kalau hidup kalian hari ini santai-santai, udah pasti nggak bener. Itu jalan menuju gembel. Makanya kalian lihat Google, jalan menuju sukses, pasti jalannya susah deh. Menuju jurang, ada beling, ada paku gitu loh. Coba jalan menuju ini, kegagalan. Ya udah tidur-tidur, males-males, ngeluh. Kalian kira share-share di IG bisa orang join? Nggak ada itu. Post, iya tapi saya dapat itu, anggap aja Tuhan baik sama kalian, beruntung. Tapi tekniknya nggak gitu. Nah modul ini mudah-mudahan teman-teman bisa jalanin. Ngerti ya? Apa yang kalian harus sadarin? Waktu kalian bangun story kalian, malam ini atau besok, pikir, oh iya memang gue gak ada impian ternyata. Oh alasan ini perjuangin, bingung. Oh ternyata disitulah. Kalau jelasin diri sendiri udah gagal, mau jelasin AFC mana bisa. Gila kali kalian. Bisnis ini teman-teman buat orang yang benar-benar pengen ubah nasibnya. Kalau kalian cari-cari uang jajan, lo gak bisa sukses di bisnis ini. Jangan join yang di MLM ini deh. MLM ini saya kasih hati, darah saya, pikiran saya, waktu saya buat kalian. Lu kalau main-main, rugi waktu saya. Saya di rumah, tiap hari, ketemu istri anak cuma makan aja. Saya tiap hari Zoom aja kerjanya. Jadi jangan buang waktu saya. Nggak usah jalan AFC juga nggak apa-apa. Banyak tuh MLM, ikut aja di sana. Tapi kalau lu serius jalanin bisnis ini, pengen ubah nasib di sini, pengen berguna buat orang banyak, this is tempatnya.
kalian leader-leader yang udah kenal AFC, kami AFC nggak pernah aneh-aneh gitu loh, memanfaatkan orang, nggak pernah. Itu kalian harus tahu. So teman-teman, hari ini kalian dapat modul pertama, mudah-mudahan dari sana saya pertama pengen kalian percaya diri, jelasin diri kalian dengan bangga. Kalau hari ini kalian lagi susah atau belum sukses, ceritakan ke kalian impian kalian. Hari ini gue belum sukses, belum jadi apa-apa, tapi saya percaya saya akan ubah itu, saya akan jadi orang sukses. Mulai percaya diri. Ngerti ya teman-teman? Jangan terlalu bonus belum ada apa-apa pak, nggak ada yang bisa diceritain. Jangan. Saya cuma ibu rumah tangga, ceritakanlah. Seorang wanita mau terjun ke bisnis ini, bantu ekonomi keluarganya. Bagi saya itu hal yang bisa dijual. Oke teman-teman, saya nggak mau lama-lama karena Zoom, ingat, saya nggak suka Zoom lama-lama. Saya juga nggak suka kalian prospek lama-lama. Ngerti ya teman-teman? Mudah-mudahan kalian dapat sesuatu hari ini. Saya happy kalian datang, kalian pura-pura catat juga saya happy, kelihatan tadi pura-pura catatnya. Mudah-mudahan nanti kertasnya kalian bisa kocok-kocok lalu ditelen ya. Ditelan lalu biar inget gitu loh. So teman-teman, mudah-mudahan kalian dapat sesuatu. Modul ini penting, saya udah praktekin, saya juga pernah jalanin di hidup saya. Sampai hari ini kita di AFC juga menjual diri kita sendiri. Kalian harus sadar, bukan barangnya, bukan bisnisnya yang menjual, tapi diri kalian sendiri. Dan percayalah, selama kalian berjuang dan belum menyerah, maka pertandingan belum berakhir. Semuanya masih bisa dimulai. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya juga minta maaf kalau kata-kata saya kurang baik. Mestinya kalau kalian kenal saya udah lama, pernah rajin ikut Zoom saya, kalian tahu saya orangnya begini. Kalau tidak sesuai harapan, saya minta maaf. Kalian datang ke Zoom PNS Pak Mike, harapannya lebih baik pasti. Kalau saya ya, saya jujur-jujur aja. Saya di sini pengen berbagi aja, bukan kelihatannya hebat atau apapun. Mudah-mudahan berguna apa yang dicatat, please lakuin. Bangun impian kalian, bangun alasan yang diperjuangin, bangun story kalian, bangun background kalian, mulai bikin sistem dalam Zoom ya. Zoom umum tidak akan baik menurut saya. Closing lebih private, eksklusif, belajar jelasin diri kalian, belajar ditolak, handle, nanti penolakan saya ada modul selanjutnya. So thank you teman-teman semua, selamat malam dari seluruh Indonesia. See you di next training selanjutnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Saya doain kalian pasti sukses. Amin. Dadah.